Rusia mengira bulan Juni adalah neraka, bulan terburuk di tahun 2026 sejauh ini. Dan salah satu yang terburuk bagi Rusia sejak Putin melancarkan invasinya, meninggalkan seluruh bangsa dalam keadaan babak belur dan terluka. Menguasai Donbas terasa semakin jauh dari sebelumnya. Pasukan Rusia tewas di mana-mana dan serangan musim panas telah menjadi kegagalan bahkan sebelum benar-benar dimulai. Lalu bulan Juli pun tiba dan Rusia pun mengetahui bahwa situasinya bisa menjadi jauh-jauh lebih buruk. Bulan yang akan menghancurkan Putin baru saja berakhir. Namun, benar-benar terjebak dalam delusinya, Putin masih mencoba mengklaim bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Dunia fantasinya telah runtuh dan dia adalah orang terakhir yang mengetahuinya. Juni 2026 adalah mimpi buruk bagi Rusia dan angka-angka dari bulan itu membuktikannya. Tidak ada yang berjalan sesuai rencana bagi kaki tangan Putin. Pada akhir bulan itu, pemimpin Rusia yang terobsesi telah mengorbankan 39.490 orang lagi dari rakyatnya, mewakili angka tertinggi di paruh pertama tahun 2026 ketika Rusia sudah rata-rata kehilangan lebih dari 30.000 orang per bulan. Perekrutan tidak mampu mengimbangi. Relawan mendaftar hanya sekitar 24.000 orang per bulan, menandai pertama kalinya sejak perang dimulai bahwa Ukraina berhasil menewaskan lebih banyak tentara daripada yang bisa dibawa Rusia ke medan perang. Dan di Donbas, yang dituntut Putin untuk direbut sebelum akhir tahun 2026. Kemajuan Rusia begitu lambat sehingga Al Jazeera melaporkan bahwa akan membutuhkan waktu 14 tahun lagi bagi Rusia untuk merebut Donetsk jika terus dengan kecepatan saat ini. 39.490 tentara dengan laju kemajuan hanya 1,03 km persegi per hari akan menjadi bencana menurut siapapun. Dan memang begitu, tapi satu hal yang mungkin dianggap sebagai titik terang oleh Rusia adalah bahwa situasinya pasti tidak bisa menjadi lebih buruk lagi. Mesin penghancur Ukraina pasti akan rusak pada suatu saat. Mungkin saja, tapi titik itu jelas belum terjadi di bulan Juli. Setelah mengalami bulan yang begitu buruk hingga seharusnya membuat Putin malu besar, Rusia justru mencatatkan lebih banyak korban jiwa lagi di bulan Juli. Pada tanggal 1 Agustus, Staf Umum Ukraina mengumumkan angka besar melalui Telegram. Sebanyak 42.860 korban di pihak Rusia oleh Rusia pada bulan Juli. Itu bukan hanya rekor baru untuk tahun 2026 sejauh ini. Itu adalah sebuah rasa malu bagi Putin di puncak serangan musim panas yang seharusnya meruntuhkan sabuk benteng Donetsk. Tapi hal itu tidak akan terjadi. Rusia bahkan tidak akan nyaris mencapainya. Apa yang baru saja dilihat Putin di sini adalah contoh lain dari fakta bahwa biaya berjalannya invasi ini begitu tinggi sehingga Rusia benar-benar tidak bisa lagi mempertahankannya. 42.860 korban pada bulan Juli berarti sekitar 1.382 tentara tewas, terluka atau ditangkap setiap hari di Ukraina. Itu juga menambah total kumulatif tahun 2026 yang kini telah mencapai 238.650. Kita juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa jumlah korban di bulan Juli lebih dari 3.000 lebih banyak dibandingkan yang kita lihat di bulan Juni. Hal ini tidak bisa dijelaskan hanya karena bulan Juli memiliki satu hari lebih banyak daripada bulan Juni. Ada sesuatu yang lebih dalam terjadi di sini. Dari bulan ke bulan, Ukraina menjadi semakin mematikan dan pengorbanan yang harus dilakukan pasukan Rusia semakin besar. Angkanya membuktikan hal itu. Mari kita kembali ke bulan Januari. Pada bulan itu, Ukraina memulai kampanye 2026. Mereka dengan gebrakan besar. Pada akhir bulan itu, 31.700 tentara Rusia telah tewas atau dieliminasi dari pertempuran. Awal tahun yang baik, tetapi pada akhir Februari, Putin mungkin berpikir bahwa dia punya alasan untuk bersorak. Tingkat korban menurun secara drastis. Rusia hanya kehilangan sekitar 26.100 tentara pada bulan Februari. Tentu saja, itu masih lebih dari 1,5 kali lipat dibandingkan dengan yang hilang selama perang satu dekade penuh dengan Afghanistan pada tahun 1980-an. Tapi itu adalah sebuah awal, angkanya mulai menurun. Namun, angka mentah bisa menipu. Februari memiliki 3 hari lebih sedikit dibandingkan Januari yang turut berperan. Dengan tingkat korban di bulan Februari sebesar 932 tentara per hari. 3 hari tambahan itu akan menambah hampir 2.800 tentara Rusia lagi ke angka bulanan. Itu berarti bulan tersebut akan berakhir 100 lebih sedikit dari 29.000 korban. Masih lebih sedikit dari Januari, tapi tidak dengan selisih yang cukup besar sehingga Putin bisa mulai merayakannya. Menjelang musim semi, Putin merasa cukup percaya diri. Rusia telah menyiapkan serangan besar-besaran di musim semi dan musim panas. Musim dingin Ukraina yang keras akhirnya berakhir, dan itu berarti Rusia bisa menghabiskan 6 bulan ke depan atau lebih untuk melancarkan serangan yang lebih kuat terhadap pertahanan Ukraina. Ukraina akan hancur. Putin sangat yakin akan hal itu. Tapi pemimpin Rusia itu salah. Pada bulan Maret, jumlah korban Rusia melonjak kembali menjadi 31.960. Jauh lebih banyak daripada bulan Februari dan sedikit di atas angka Januari yang sudah sangat tinggi. Dan dari sana, angkanya terus meningkat. 32.980 pada bulan April, 33.760 pada bulan Mei. Juni menambah hampir 6.000 korban ke jumlah bulanan. Dan Juli menambah lagi sekitar 3.000 lebih. Kita tidak melihat ini sebagai kejadian tunggal. Ini adalah sebuah pola.
Setiap bulan menunjukkan bagaimana Ukraina menjadi semakin mematikan. Apa yang dihadapi Putin sekarang adalah tahun 2026 yang sangat mungkin membuat Rusia kehilangan 500.000 tentaranya pada akhir Desember. Jika Ukraina mempertahankan tingkat kerugian yang sama seperti yang kita lihat di bulan Juli selama 5 bulan ke depan, Rusia akan kehilangan 214.300 tentara lagi. Itu akan menjadi hampir 453.000 nyawa yang terbuang sia-sia karena obsesi Putin terhadap Ukraina dan lebih dari 1,66 juta secara total sejak invasi dimulai. Tapi ingat polanya, setiap bulan kecuali satu di tahun 2026, Ukraina berhasil melumpuhkan lebih banyak tentara Rusia dibandingkan bulan sebelumnya. Rusia telah kehilangan lebih dari 11.000 tentara lagi pada bulan Juli dibandingkan yang hilang pada bulan Januari. Jika Ukraina terus mempertahankan pola ini, bukan tidak mungkin Rusia akan mengalami 50.000 korban per bulan pada akhir tahun. Itu bukan kebetulan. 50.000 korban per bulan memang sudah menjadi rencana Ukraina sejak awal. Pada bulan Januari lalu, Menteri Pertahanan Ukraina yang baru dilantik saat itu dan sekarang sudah mantan, Mikhailo Fedorov, menyatakan bahwa 50.000 tentara adalah angka ajaib. Jika Ukraina bisa mencapai target bulanan itu, Rusia tidak akan mampu lagi mengganti kerugiannya tanpa melakukan mobilisasi besar-besaran yang merugikan dan membuat Putin rentan secara sosial dan politik di negerinya sendiri. Mereka menganggap manusia sebagai sumber daya dan kekurangan sudah mulai terlihat, kata Fedorov saat itu. Bulan Juli baru saja membuktikan hal itu, dan masalah besar Putin sekarang adalah dia kehabisan satu-satunya sumber daya yang dia butuhkan untuk bisa melawan Ukraina. Oke, mungkin komando militer Rusia berpikir, ya sudah, jangan sebutkan angka korban yang besar itu ke Putin. Dia tidak perlu tahu, dan kita juga tidak perlu ada insiden jatuh dari jendela secara tidak sengaja. Sebagai gantinya, yang akan kita lakukan adalah memamerkan kemajuan luar biasa yang dicapai Rusia di bulan Juli sebagai balasan atas pengorbanan-pengorbanan ini. Ya, soal itu, Rusia menggabungkan bulan terburuknya di tahun 2026 sejauh ini dengan laju kemajuan yang begitu menyedihkan hingga hampir tidak bisa disebut sebagai kemajuan sama sekali. Yang paling bisa dibanggakan Rusia adalah setidaknya mereka berhasil merebut lebih banyak wilayah di bulan Juli dibandingkan bulan Juni, dan itu pun hanya sebesar 0,19 km persegi per hari. Itu menurut Institute for the Study of War atau ISW yang melaporkan bahwa Rusia berhasil mengklaim, bukan menyusup, benar-benar mengklaim hanya 37,85 km persegi wilayah Ukraina pada bulan Juli. Sebagai perbandingan, itu berarti Rusia harus mengorbankan sekitar 1.132 tentara untuk setiap kilometer persegi yang berhasil mereka kuasai sepenuhnya di Ukraina pada bulan Juli. Itu sangat sedikit, bukan yang terendah yang pernah dicapai Rusia pada tahun 2026, tapi sangat rendah. Pada Juli 2025, pasukan Rusia berhasil merebut 455,74 km persegi. Setahun kemudian, mereka bahkan tidak berhasil merebut 1/10 dari angka itu, meskipun sedang berada di tengah-tengah serangan musim panas yang seharusnya menyebabkan runtuhnya Donetsk dan jatuhnya Donbas. Dan itu adalah poin lainnya, serangan besar yang terus kita bicarakan ini. Menurut ISW, mereka sama sekali tidak berhasil meraih keuntungan signifikan secara operasional. Rusia belum berhasil merebut apapun yang berarti. Mereka juga jelas belum berhasil membuat kerusakan besar pada sabuk benteng itu seperti yang diharapkan Putin. Pencapaian terbaik yang berhasil mereka lakukan hanyalah mengirim penyusup ke Konstantinivka, sementara kenyataannya mereka hanya menguasai sebagian kecil dari kota itu. Konstantinivka masih bertahan, dan masih ada 3 kota lain yang bahkan lebih diperkuat di sabuk pertahanan itu, yang harus jatuh jika Rusia benar-benar berhasil menembusnya. Ingat kota itu baik-baik, nanti kita akan kembali membahasnya. Perubahan strategi Ukraina telah memainkan peran besar dalam kesulitan Rusia, tidak hanya pada bulan Juli, tetapi juga sepanjang tahun 2026. Serangan balasan yang terarah telah membuat Ukraina merebut kembali wilayah, terutama di bagian selatan. Hal itu memaksa Rusia mengalihkan pasukan yang seharusnya ditujukan ke Donetsk. Dominasi drone Ukraina, baik di zona maut yang membentang beberapa kilometer di luar garis depan, maupun di jarak serang menengah, di mana drone menghancurkan logistik Rusia, juga merupakan keuntungan besar bagi Ukraina dan pukulan telak bagi Rusia. Masalah besar Rusia sekarang adalah seluruh kampanyenya dioptimalkan untuk perang posisi, dalam konflik di mana perang manuver lebih penting dari sebelumnya, menurut ISW. Dan ada satu hal kecil lagi yang menambah derita Rusia pada bulan Juli yang perlu ditambahkan sebelum kita membahas Putin dan delusinya. Pada 3 Agustus, Kiev Independent melaporkan temuan dari media Rusia, Media Zona. Bekerja sama dengan layanan BBC berbahasa Rusia, Media Zona telah berhasil mengonfirmasi identitas 236.066 warga Rusia yang telah tewas di Ukraina sejak awal perang. Angka-angka tersebut terdiri dari 86.600 relawan, 26.200 narapidana yang direkrut untuk bertempur, dan 19.000 tentara yang dimobilisasi. Anda juga bisa menambahkan hampir 7.500 perwira militer Rusia ke dalam daftar tersebut. Sekarang Anda mungkin baru saja mendengar angka-angka ini dan merasa angka-angka tersebut terdengar agak aneh, seolah-olah tidak cocok dengan angka korban yang sudah kami bagikan. Anda benar, dan ada alasannya. 236.066 korban tewas, itu hanyalah yang bisa dikonfirmasi oleh Media Zone.
Media tersebut mengatakan bahwa jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi karena informasinya berasal dari berita duka, laporan media regional, otoritas lokal, dan unggahan media sosial dari kerabat. Jika keluarga, pers, dan otoritas tidak membicarakan kematian seorang tentara, yang mana lebih sering terjadi di Rusia, maka kematian itu tidak tercatat dan tidak bisa diverifikasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sendiri mengatakan bahwa jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi, yaitu 700.000 tentara Rusia tewas. Pada saat Ukraina telah mencapai rasio 1 tentaranya yang tewas dalam pertempuran untuk setiap 14 tentara Rusia. Tambahkan jumlah yang terluka dan tertangkap ke angka itu. Dan mudah untuk melihat bagaimana Ukraina memecahkan rekor korban bulanan pada tahun 2026. Namun Putin tampaknya tidak melihat semua itu. Justru sebaliknya, dia mengklaim bahwa segala sesuatu di Ukraina berjalan sesuai rencana. Padahal tidak. Dan Anda akan segera mengetahui mengapa Putin begitu gila hingga berpikir Rusia sedang menang. Namun sebelum itu, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Masih banyak lagi konten seperti ini, jadi pastikan Anda sudah berlangganan saluran ini dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan yang akan datang. Kami akan membawa Anda ke sebuah pertemuan pada 26 Juli yang melibatkan Putin dan personel Angkatan Laut Rusia. Putin secara resmi kehilangan akal sehatnya selama pertemuan ini. Selain mengklaim bahwa tidak ada agresi sama sekali dari pihak Rusia di Ukraina dan bahwa Rusia terpaksa memulai apa yang disebut operasi militer khusus. Semua itu disebabkan oleh pihak Barat dan rezim Kiev. Putin mengoceh dan berteriak tentang bagaimana Ukraina akan jatuh, dan itu baru permulaannya. Saya yakin, omong-omong, cepat atau lambat, Ukraina akan kehilangan wilayah Barat ini, dan apa yang dulunya milik Polandia, Hungaria, Rumania akan kembali. Cepat atau lambat, mungkin bukan besok, bukan lusa, dalam 1 atau 2 tahun, 10 atau 15 tahun, tapi semuanya secara historis akan kembali ke tempatnya, ujar pemimpin Rusia itu. Ayolah Putin, kamu akan beruntung jika masih punya Donetsk dalam 10 atau 15 tahun, apalagi Polandia atau Rumania. Putin mengisyaratkan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana di Ukraina, meskipun kenyataannya tidak demikian karena tidak ada agresi nyata. Kecuali memang ada, dan semuanya adalah kesalahan Barat dan rezim Kiev dan... Tunggu sebentar, kepalaku pusing. Apa yang kita lihat dari Putin di sini adalah delusi yang nyata. Tidak ada yang berjalan sesuai rencana, tapi Putin bertindak seolah-olah semuanya baik-baik saja dan masih akan ada lagi. Satu-satunya pertanyaan yang bisa kita ajukan saat ini adalah, bagaimana Putin bisa membuat klaim seperti ini setelah 4,5 tahun perang yang telah merugikan Rusia begitu banyak dan setelah bulan terburuk negara itu dijaga tahun 2026? Jawabannya sederhana, Putin mungkin benar-benar berpikir bahwa Rusia sedang menang karena para jenderalnya berbohong habis-habisan untuk menyembunyikan kebenaran darinya. Itu menurut ISW, dan kita akan membiarkan lembaga think tank itu yang menjelaskan di sini. Kelompok pasukan utara Rusia dan komando militer tinggi kemungkinan besar berbohong kepada Kremlin tentang sejauh mana keberhasilan Rusia di Ukraina Utara untuk mendukung narasi bahwa pasukan Rusia secara aktif maju di seluruh medan pertempuran, termasuk bagian garis depan yang sebagian besar telah stagnan selama hampir 2 tahun. ISW menyatakan hal ini dalam penilaiannya pada 31 Juli terhadap kampanye ofensif Rusia. Apa yang kita lihat di sana kemungkinan besar adalah gambaran kecil dari sesuatu yang telah terjadi sejak saat Putin melancarkan invasinya. Ini adalah seorang pria yang mengelilingi dirinya dengan penjilat dan orang-orang yang suka menjilat. Dia seharusnya tidak terkejut bahwa tidak ada dari mereka yang akan mengatakan kebenaran kepadanya dan malah menggunakan rekaman hasil rekayasa serta sarana informasi palsu lainnya untuk membuat seolah-olah Rusia jauh lebih baik daripada kenyataannya. ISW menunjuk para komandan utara Rusia sebagai pelakunya. Tapi kita telah melihat kebohongan ini digunakan untuk mempengaruhi Putin di Donbas. Pada pertengahan Juli, Rusia mengklaim bahwa mereka telah merebut Konstantinivka. Anda mungkin ingat kota itu. Jika Rusia dipercaya, Konstantinivka sudah diduduki dan mereka bisa bergerak ke sisa sabuk benteng. Itu semua bohong. Kota itu masih menjadi medan pertempuran dan sepertinya akan tetap seperti itu setidaknya selama sisa tahun ini. Yang terbaik yang berhasil dilakukan Rusia adalah infiltrasi, di mana mereka mengirimkan unit-unit kecil yang terdiri dari 2 atau 3 tentara untuk pergi dan bersembunyi dari pasukan Ukraina. Para penyusup itu hadir di hampir seluruh wilayah Konstantinivka. Sejauh itu memang benar. Tapi infiltrasi bukanlah pendudukan, masih jauh dari itu. Unit-unit penyusup yang tersebar dan terisolasi tidak bisa berbuat banyak setelah mereka mencapai tempat persembunyian mereka. Mereka ada hanya untuk menunggu dukungan atau dibunuh oleh regu pencari dan penghancur Ukraina, biasanya yang terakhir. Jika semua ini memang sesuai rencana, seperti yang diklaim oleh Putin, maka rencananya sungguh konyol. Alasan mengapa kemajuan Rusia sangat lambat dan berdarah adalah karena strategi infiltrasi membuat tentara Rusia rentan, baik saat mereka melintasi zona maut yang dipenuhi drone, maupun ketika mereka telah mencapai tujuan mereka. Putin menerima korban jiwa ini, entah karena dia sebenarnya tidak tahu tentang hal itu, atau dia percaya pengorbanan tersebut sepadan karena Rusia membuat kemajuan pesat. Hanya saja kemajuan itu palsu. Pemimpin Rusia yang terisolasi dari orang-orang yang mungkin memberitahunya kebenaran, kini kehilangan akal, terjebak dalam delusi yang membuatnya mustahil untuk diajak bernegosiasi. Dan hal itu membuatnya semakin dekat untuk memobilisasi 500.000 tentara. Karena dia berpikir mereka akan memberikan dorongan terakhir yang dibutuhkan Rusia untuk memenangkan perang, meskipun Donetsk masih jauh dari jatuh. Putin sudah kehilangan akal sehatnya. Dan untuk memparafrasekan Stanley dari The Office, Ukraina akan sangat membantu dia menemukannya kembali. Kenyataan yang menenggelamkan delusi Putin adalah bahwa bulan Juli telah menghancurkan Rusia.
Putin bukanlah pemimpin yang kuat. Dia adalah seorang pria yang belum pernah merasa terjebak seperti sekarang ini, terperangkap di antara obsesi imperialnya dan eskalasi sembrono yang telah membawa Rusia ke jalan buntu penuh korban jiwa ini sejak awal. Lelamon mengatakan bahwa Rusia sekarang disandra oleh Putinisme, dan itu benar sekali. Satu-satunya hal yang telah dicapai Putin sejak Februari 2022 adalah isolasi total Rusia dari dunia barat, kehancuran ekonomi bangsanya sendiri, dan hilangnya pengaruh geopolitik. Operasi militer khusus membuktikan kepada mereka yang dulu mengandalkan Rusia untuk perlindungan bahwa Rusia sama sekali tidak sekuat yang diklaim Rusia. Putin adalah seorang pria yang terobsesi, tidak mampu memahami versi Rusia yang harus ada dalam batas-batas yang ditetapkan pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet. Jadi dia telah menciptakan dunia fantasi di mana Putin adalah raja dan dia memimpin Rusia untuk merebut kembali semua tanah yang telah diambil darinya. Namun semua itu tidak nyata. Yang nyata adalah 42.860 orang Rusia tewas, terluka, atau ditangkap pada bulan Juli. Kenyataannya adalah lebih dari 1,4 juta orang dan terus bertambah yang hidupnya hancur karena Putin. Semua demi perang yang terus berlangsung tanpa tanda-tanda akan berakhir. Putin adalah seorang pria yang terobsesi dengan ideologi dan versinya sendiri yang menyimpang tentang sejarah. Mungkin dia melihat apa yang terjadi di bulan Juli sebagai kesempatan agar warisannya dirayakan. Pengorbanan-pengorbanan ini akan tercatat dalam sejarah, seperti pengorbanan Soviet selama Perang Dunia II dan akan menjadi bagian dari mitos Rusia. Sekali lagi, semua itu hanya ada dalam fantasi Putin. Dan pemimpin Rusia lebih memilih khayalan-khayalan ini karena kenyataannya adalah Ukraina kuat dan semakin kuat. Tim kami memahami bahwa saat ini kami memiliki peluang emas. Ukraina telah menjadi lebih kuat baik di medan perang maupun di udara. Dan semua orang melihat hasil yang sesuai, ujar Zelensky pada 9 Juli. Sulit untuk membantahnya, dan seiring Ukraina semakin kuat, kejeniusannya dalam strategi akan semakin terlihat jelas. Ukraina tidak perlu menang melawan Rusia. Ukraina tidak perlu mendorong pasukan Putin sampai mereka kembali ke seberang perbatasan. Pendekatan Ukraina sepenuhnya bertumpu pada perang atrisi. Buat biaya perang ini begitu berat sehingga tidak ada seorang pun di dalam Rusia, bahkan Putin yang delusional sekalipun, akan mampu mengabaikannya. Target 50.000 per bulan yang ditetapkan Fedorov untuk Ukraina pada bulan Januari sekarang tampak lebih dapat dicapai daripada sebelumnya. Rusia kehilangan ratusan bahkan ribuan tentara untuk setiap kilometer persegi yang mereka dapatkan. Inilah cara Ukraina menang. Menimbulkan begitu banyak kematian sehingga Rusia tidak bisa melanjutkan lagi. Juli adalah bencana bagi Rusia, dan meskipun Putin akan terus hidup dalam gelembung kecilnya sendiri, mengoceh tentang bagaimana semuanya berjalan sesuai rencana, pada beberapa kesempatan ketika dia keluar dari bunkernya, rakyat Rusia bisa melihat kehancuran negara mereka sudah di depan mata. Sekarang kita menunggu sampai akhir Agustus. Hampir pasti kita akan memberitahu Anda tentang rekor lain yang terpecahkan. Dan jika Putin berpikir bahwa pergantian tingkat tinggi di militer Ukraina mungkin bisa memberi Rusia sedikit kelegaan, dia salah besar. Operasi militer khusus yang disebut-sebut oleh Putin di Ukraina telah berlangsung secara biadab, brutal, dan mematikan. Jelas bagi Ukraina, tapi juga bagi rakyat Rusia. Tidak mampu melepaskan diri dari taktik era Soviet, di mana tentara hanyalah umpan meriam yang dikorbankan demi kebaikan yang lebih besar, Rusia telah mengorbankan 1,44 juta tentara dan jumlahnya terus bertambah. Dan kemungkinan besar jumlah itu akan melewati angka 1,5 juta pada akhir tahun 2026. Perang Putin telah membawa dampak besar bagi Rusia. Sekarang Putin merencanakan sesuatu yang akan menghancurkan seluruh negeri. Sebuah pengorbanan yang begitu kelam, hingga bahkan Stalin pun akan berpaling sedang direncanakan. 500.000 orang Rusia baru saja diberi peringatan saat Putin bersiap untuk melakukan langkah paling mengerikan yang pernah dia lakukan sejauh ini dalam perang Ukraina. Pada 27 Juli, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan peringatan bahwa Rusia sedang bersiap untuk secara paksa memobilisasi hingga 500.000 tentara. Semua itu agar Putin dapat mempertahankan perang yang sudah gagal mencapai semua tujuan yang ia tetapkan sejak tahun 2022. Ini adalah mobilisasi dalam skala yang belum pernah terlihat selama konflik ini. Karena Putin sedang bersiap untuk memberitahu rakyatnya bahwa mereka harus berkorban lebih banyak lagi dari yang sudah mereka lakukan demi mewujudkan visinya atas Ukraina yang ditaklukkan. Putin belum siap mengakhiri perang, Zelensky memperingatkan, dan ia telah menyiapkan langkah-langkah untuk memungkinkan dirinya melakukan mobilisasi secara diam-diam agar dapat menghindari kemarahan rakyatnya sendiri. Dia akan melakukannya pada awal Oktober jika kita tidak menciptakan masalah baginya dengan logistik, senjata, bensin, solar, dan jika mitra kita tidak memberlakukan sanksi total atas agresinya, ujar Zelensky. Bulan itu penting, Putin memilihnya bukan tanpa alasan. Antara 18 hingga 20 September, Rusia akan mengadakan pemilihan Duma negara pertamanya sejak Putin melancarkan invasinya. Pusat Strategi Eurasia yang baru mengatakan bahwa 450 anggota parlemen akan dipilih melalui daftar partai maupun daerah pemilihan anggota tunggal. Rusia juga menggunakan pemilihan ini sebagai kesempatan untuk memamerkan dugaan kekuasaannya atas wilayah Ukraina yang didudukinya. Pemungutan suara akan berlangsung di 11 daerah pemilihan anggota tunggal yang telah dibuat Rusia di wilayah pendudukan
dilakukan dalam upaya terang-terangan untuk memaksa rakyat Ukraina ikut serta dalam proses parlemen Rusia. Meskipun pemilihan ini dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan, pemilihan ini juga menimbulkan risiko bagi Putin. Meskipun secara teknis ia selalu menjadi seorang independen, Putin telah lama memiliki hubungan erat dengan Partai Rusia Bersatu, yang merupakan partai politik yang berkuasa di Rusia. Untuk pemilihan yang akan datang ini, partai tersebut secara terbuka berkampanye bersama Putin untuk pertama kalinya dalam hampir 2 dekade, menurut laporan Financial Times. Putin dengan jelas menunjukkan di mana ia berpihak, dan dia pasti menginginkan hasil terbaik untuk Rusia Bersatu pada bulan September. Melakukan mobilisasi terhadap pemilih sebelum pemilu ini bisa memicu bencana politik bagi Putin, jadi dia akan menunggu sampai Oktober. Dan ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia dan Rusia Bersatu inginkan, barulah dia akan memaksa lebih banyak warga Rusia yang tidak mau untuk maju ke garis depan di Ukraina yang dipenuhi drone. Putin sudah mempersiapkan mobilisasi ini sejak beberapa waktu lalu, pada Februari 2026. Lalu, United 24 Media melaporkan bahwa undang-undang yang disahkan pada akhir 2025 telah membuka jalan bagi Kementerian Pertahanan Rusia untuk memanfaatkan pasukan cadangan yang berjumlah 2 juta orang. Menurut media tersebut, pengerahan telah diberlakukan terhadap para personel cadangan di kantor perekrutan. Kunci dari undang-undang baru ini adalah bahwa undang-undang ini mengubah cara Rusia menggunakan pasukan cadangannya. Sejak dimulainya invasi ke Ukraina, menurut klaim Kremlin, pasukan cadangan hanya digunakan untuk melindungi infrastruktur penting di dalam Rusia. Seberapa benarnya hal itu sulit untuk dipastikan, namun sekarang itu tidak lagi penting. Undang-undang tahun 2025 membuka pintu bagi pasukan cadangan ini untuk dikirim ke Ukraina jika Putin memutuskan bahwa itu diperlukan. Dasar untuk mobilisasi telah diletakkan. Sekarang, klaim Zelensky tentang mobilisasi yang akan datang didukung oleh langkah-langkah lain yang sedang dilakukan. Pada 27 Juli, Militarnya melaporkan bahwa Putin telah memberikan akses kepada Kementerian Pertahanan Rusia ke data catatan sipil Rusia untuk keperluan pendaftaran militer. Sekali lagi, Kremlin mencoba menyembunyikan apa yang sedang mereka lakukan di sini. Mereka mengklaim bahwa langkah ini dilakukan untuk menyederhanakan proses pemberian dukungan kepada personel militer dan keluarga mereka. Amandemen telah dilakukan pada pasal 13 Undang-Undang Status Sipil Rusia yang memungkinkan Kementerian Pertahanan untuk memperoleh informasi dari registrasi sipil untuk segera memberikan jaminan sosial dan kompensasi yang telah ditetapkan kepada personel militer, veteran, dan anggota keluarga mereka, kata Militarnya. Namun di balik ini terdapat sebuah peringatan. Data yang kini dapat diakses oleh kementerian juga akan digunakan untuk keperluan pendaftaran militer. Dengan kata lain, Putin telah memberikan akses kepada Kementerian Pertahanan serta Garda Nasional Rusia ke basis data sipil yang pada dasarnya memungkinkan keduanya untuk melacak cadangan sebelum wajib militer secara paksa. Ada tanda-tanda lain bahwa gelombang baru mobilisasi Rusia akan segera datang. Menjelang perubahan undang-undang ini, otoritas regional di Rusia mulai mengadakan sesi pelatihan untuk mempersiapkan mobilisasi massal. Sesi pertama dari pelatihan tersebut direkam di Volgograd, meskipun perwakilan dari Rostov, Kalmykia, Astrakhan, serta wilayah pendudukan Crimea, Luhansk, dan Donetsk juga ikut ambil bagian. Jadi jika kita mencari petunjuk tentang di mana Rusia kemungkinan besar akan mulai memobilisasi tentara, ketujuh wilayah ini kemungkinan besar akan menjadi tempat yang baik untuk memulai. Juga pada 27 Juli, UA.News melaporkan bahwa Garda Nasional Rusia telah membuat perubahan menarik pada peraturan pertahanan sipilnya. Perubahan tersebut berkaitan dengan perlindungan Rusia dari ancaman selama masa mobilisasi, darurat militer, dan masa perang. Dengan kata lain, Garda Nasional Rusia memastikan bahwa mereka memiliki struktur hukum yang diperlukan untuk menekan protes dan ancaman lain yang disebut-sebut dapat muncul jika Putin memutuskan untuk melakukan mobilisasi tentara. Bukti-buktinya semakin bertambah. Putin belum siap mengumumkannya sampai setelah pemilihan Duma Negara, tetapi dia jelas sedang mempersiapkan putaran mobilisasi yang sebelumnya dia janjikan tidak akan pernah terjadi. Faktanya, Kremlin masih terus membuat janji tersebut. Menanggapi klaim Zelensky, perwakilan dari Duma Negara Rusia membantah segala anggapan bahwa mobilisasi sedang dipersiapkan. Di antara mereka adalah Ketua Komite Pertahanan Duma Negara Andrei Kartapolov yang mengatakan, "Saya dengar Zelensky mengatakan sesuatu tentang hal ini, tetapi saya hanya bisa mengaitkannya dengan fakta bahwa dia mungkin terlalu banyak bersenang-senang di akhir pekan sehingga imajinasinya menjadi liar." Kartapolov kemudian menegaskan bahwa metode utama Rusia untuk menambah personel militer tetap dan akan terus melalui perekrutan sukarelawan yang menandatangani kontrak dengan militer Rusia. Tentang hal itu, Tuan Kartapolov, fakta bahwa Rusia mengandalkan perekrutan sukarelawan memberi kita satu lagi tanda bahwa Zelensky benar dan gelombang mobilisasi akan datang. Perekrutan sukarelawan tidak berjalan begitu baik untuk Rusia pada tahun 2026. Pada tanggal 4 Mei, Pravda melaporkan bahwa Rusia telah mencatat bulan kelima berturut-turut kehilangan lebih banyak tentara di Ukraina daripada yang mampu direkrut untuk menggantikan jumlah tersebut. Antara Desember 2025 dan 26 April, Rusia berhasil merekrut 148.400 personel, tetapi telah kehilangan 156.735, sehingga terjadi kekurangan sedikit lebih dari 8.000 orang. The Kyiv Independent memberikan angka yang berbeda berdasarkan pidato malam Zelensky pada 25 Juli yang mencakup seluruh tahun 2026 sejauh ini.
Presiden Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah kehilangan 225.500 personel sejauh tahun ini dan telah merekrut 221.000 orang. Jadi kekurangannya lebih kecil, tapi tetap ada, menunjukkan kepada kita bahwa para perekrut Putin terpaksa terus-menerus mengambil dari sumber yang mulai mengering. Rusia belum sepenuhnya menghadapi krisis perekrutan besar-besaran. Namun seiring jumlah kematian bulanan yang terus meningkat, dengan bulan Juni memecahkan rekor bagi Ukraina pada tahun 2026, terdapat 39.490 korban Rusia hanya dalam bulan itu saja. Masalah yang sudah ada akan berkembang. Rusia kehabisan orang yang bersedia menerima bayaran besar sebagai imbalan untuk mati di Ukraina yang membuat Putin putus asa. Begitu putus asanya, sampai dia telah menyiapkan seluruh persiapan untuk mobilisasi. Apa yang terjadi selanjutnya hampir tak terelakkan. Mengetahui bahwa kerugian Rusia semakin tidak dapat dipertahankan, Putin mencoba segala cara yang tersedia baginya hingga Oktober. United 24 Media melaporkan bahwa Rusia sekarang mendorong agar 30.000 tentara Korea Utara dan peluncur rudal baru dari negara yang sama tiba di negara tersebut. Sekali lagi, ini berasal dari Zelensky yang mengklaim bahwa Rusia bahkan telah menyiapkan fasilitas di wilayah Voronezh untuk menampung tentara Korea Utara yang akan datang. Ini merupakan ancaman tidak hanya bagi Ukraina. Rusia membantu Korea Utara mempelajari peperangan, meningkatkan persenjataannya, dan mendapatkan pengalaman tempur nyata. Semua ini merupakan ancaman bagi siapapun di Asia yang berada dalam jangkauan rudal Korea Utara, kata Zelensky. Ini memang sebuah ancaman, tetapi ini juga merupakan tanda bahwa Rusia mulai kehabisan tentaranya sendiri untuk posisi di garis belakang. Para cadangan telah bertugas dalam peran seperti ini. Mungkin ada tanda lain bahwa para cadangan itu akan dikirim ke garis depan. Kiev Post menambahkan bahwa Rusia juga telah memperluas perekrutan dari penjara melalui RUU baru yang memperluas kelompok orang yang dapat direkrut ke dalam tentara. Rusia sekarang begitu putus asa sehingga mereka bersedia menambah orang-orang yang dihukum karena pelanggaran terkait kejahatan terorganisir dan penyalahgunaan rahasia negara ke dalam kelompok pembunuh, pemerkosa, dan pecandu narkoba yang telah mereka kirim dari penjara ke Ukraina. Mengirim orang-orang yang telah menyalahgunakan rahasia negara tampaknya cerdas. Pasti tidak ada kemungkinan Ukraina bisa memanfaatkan orang-orang ini dan membalikan mereka melawan Rusia. Semua ini tidak akan cukup. 30.000 tentara Korea Utara hanya setara dengan kerugian Rusia selama sekitar 1 bulan. Merekrut dari penjara adalah taktik yang sudah dijalankan dan menambahkan beberapa jenis penjahat baru ke dalam daftar itu tidak akan berdampak sebesar yang dikutukan Putin terhadap jumlah pasukan Rusia. Dan masalah perekrutan sukarelawan berarti Rusia sudah mengalami defisit sepanjang tahun 2026 dan bulan-bulan akhir 2025. Mobilisasi harus dilakukan cepat atau lambat. Putin sedang bersiap untuk melakukan sesuatu yang menghancurkan rakyatnya sendiri. Tapi seberapa parah dampaknya dan apakah pengorbanan paksa ini akan cukup untuk membuat Rusia mencapai tujuannya dan setidaknya memungkinkan penaklukan Donetsk? Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda belum berlangganan dan mengaktifkan notifikasi, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol-tombol tersebut lalu kembali menonton video ini. Mobilisasi Rusia yang akan datang akan memiliki 2 dampak utama. Ini akan mengubah situasi di garis depan dan menyebabkan masalah besar di dalam Rusia. Dimulai dari garis depan, Ukraina sangat paham bahwa masuknya 500.000 tentara adalah kabar buruk. Seluruh strategi Ukraina pada tahap perang ini adalah menggerus begitu banyak pasukan dan peralatan Rusia sehingga Putin terpaksa bernegosiasi untuk perdamaian karena kerugiannya sudah sangat parah. Kita bisa melihat hal itu dalam semua yang dilakukan Ukraina. Zona maut yang luas menyebabkan korban dalam skala besar. Serangan di dalam Rusia merusak ekonomi Putin dan mesin perangnya dari dalam. Dan dengan drone jarak menengah, Ukraina menghancurkan logistik Rusia dan menciptakan peluang untuk serangan balasan. Jika Rusia mengirimkan 500.000 tentara ke Ukraina, strategi itu tidak akan hilang. Namun hal ini menjadi jauh lebih sulit untuk dijalankan, karena Rusia akan mampu menutup celah di garis depan, memperkuat pertahanan, dan mengirimkan lebih banyak pasukan ke benteng Ukraina. Jika ini berhasil seperti yang diharapkan Putin, ini bisa mempercepat penaklukan kota-kota di sabuk benteng Donetsk. Namun Rusia punya masalah, dan masalah itu dijelaskan oleh Zelensky. Meningkatkan jumlah pasukan dengan merekrut paksa 500.000 tentara memang terdengar hebat di atas kertas bagi Putin. Namun masalah operasional besar akan muncul. Banyak diantaranya terkait dengan infrastruktur yang harus dimiliki Rusia agar para wajib militer ini bisa efektif. Dia tidak akan bisa mempersiapkan orang-orang ini dengan cepat, kata Zelensky, seraya menambahkan, ini sekali lagi berarti bahwa dia akan mengirim orang-orang yang kurang siap ke medan perang. Dan ini pada akhirnya berarti kerugian besar. Para komandan akan dipaksa oleh Putin untuk mengirim tentara yang kurang terlatih dan belum siap ke garis depan. Meskipun banyak dari mereka yang dimobilisasi oleh Putin adalah pasukan cadangan, sebagian besar hanya akan menerima pelatihan dasar dan tidak tahu sama sekali tentang neraka yang dipenuhi drone yang menanti mereka di Ukraina. Mereka hanya akan diberitahu untuk mengemasi barang-barang mereka, menjalani pelatihan selama 1-2 hari, lalu langsung berangkat. Dan jika Anda berpikir bahwa kami melebih-lebihkan di sini, pikirkan lagi.
Kualitas pelatihan Rusia yang buruk sudah lama diketahui. Sejak Mei 2025, Institute for the Study of War sudah melaporkan bahwa Rusia mulai mengandalkan taktik sederhana dan bodoh dengan mengirimkan rekrutan yang nyaris tidak terlatih ke dalam serangan. Idenya sangat sederhana. Para rekrutan itu tidak bisa melakukan banyak hal secara ofensif, tetapi mereka bisa menjadi sasaran peluru dan memaksa Ukraina menghabiskan drone-drone mereka. Lewat kematian mereka memainkan peran kecil untuk membantu Rusia menerobos pertahanan lewat versi perang atrisi berdarah ala Rusia sendiri. Pada Februari, media United 24 merilis sebuah laporan yang mengungkapkan bahwa beberapa tentara Rusia hanya mendapatkan pelatihan selama 5 hari sebelum mereka dikirim ke garis depan. Rusia tidak menawarkan lebih dari sekedar kursus singkat tentang bagaimana menjadi korban sejak awal. Jika hingga 500.000 tentara tiba-tiba harus dipersiapkan untuk perang, tempat pelatihan yang sudah kewalahan di negara itu tidak akan mampu mengatasinya. Mereka yang dimobilisasi akan beruntung jika mendapatkan beberapa hari pelatihan seperti yang diterima para rekrut saat ini. Putin tentu saja tidak peduli. Bagi dia, mereka yang dimobilisasi bahkan nyaris tidak dianggap manusia. Mereka hanyalah umpan meriam yang bisa dia gunakan untuk menghantam pertahanan Ukraina dengan mengorbankan nyawa. Kematian dan luka-luka tidak berarti apa-apa bagi Putin. Begitu juga dengan pengorbanan yang dilakukan oleh para tentara dan keluarga mereka di rumah. Satu-satunya hal yang penting bagi Putin adalah bahwa dia bisa menggunakan rakyat Rusia untuk mengamankan warisannya sebagai salah satu pemimpin besar Rusia di masa perang. Namun Putin seharusnya peduli terhadap dampak dari pengorbanan yang dia tuntut. Sebesar apapun dampak mobilisasi di garis depan, efek yang akan ditimbulkannya terhadap Rusia sendiri bisa saja cukup untuk mengakhiri kekuasaan Putin. Kami akan membawa Anda kembali ke September 2022, setelah operasi militer khusus benar-benar gagal menggulingkan Ukraina secepat yang diklaim Putin. Rusia menghadapi masalah besar. Ukraina melawan dengan sangat keras. Prajurit yang telah dikerahkan untuk invasi itu tidak akan cukup, yang berarti militer Rusia membutuhkan tambahan pasukan baru. Mobilisasi parsial adalah solusi yang dipilih Putin. Laporan menunjukkan bahwa Rusia mengaktifkan 300.000 cadangan selama mobilisasi parsial ini, dan banyak masalah yang sudah diperkirakan Zelensky untuk putaran kedua benar-benar terjadi. Mengidentifikasi, melatih, dan mengevaluasi semua orang yang seharusnya masuk ke Ukraina memakan waktu sangat lama, terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit yang sejak itu coba dipangkas Rusia dengan undang-undang barunya. Namun yang jauh lebih mengkhawatirkan bagi Putin adalah respons dari rakyat Rusia. Putaran awal mobilisasi ini terjadi ketika dukungan terhadap invasi Ukraina dan terhadap Putin masih cukup tinggi. Namun bahkan saat itu, September 2022 memicu protes di seluruh Rusia dan menurut Newsweek mengakibatkan puluhan ribu warga Rusia melarikan diri dari negara mereka sendiri untuk menghindari wajib militer. Sekarang, hampir 4 tahun kemudian, Putin tampaknya berencana melakukan hal yang sama lagi, hanya saja dalam skala yang lebih besar. Hanya saja, dia membuat rencana itu saat minat untuk perang di Rusia menurun bersamaan dengan popularitasnya sendiri. Warga Rusia merasa frustrasi dengan kondisi perang Ukraina saat ini, dan kita bisa melihat seberapa frustrasi mereka melalui jajak pendapat. Dalam laporan tanggal 1 Juli, TVP World mengatakan bahwa sebuah survei yang dilakukan oleh Institut Konfliktologi dan Analisis Rusia dari Ukraina telah mengungkapkan bahwa 81% warga Rusia menginginkan perang Ukraina segera diakhiri. Survei yang sama juga menemukan bahwa 73% dari 1.600 orang yang disurvei menolak gelombang mobilisasi kedua. Tingkat persetujuan terhadap Putin juga semakin menurun. Pada 20 Juli, United 24 Media melaporkan hasil terbaru dari survei Pusat Penelitian Opini Publik Rusia. Pusat tersebut, yang berafiliasi dengan Kremlin dan melakukan segala cara untuk memanipulasi angkanya demi Putin, menemukan bahwa hanya 65,1% warga Rusia yang menyetujui kinerja Putin. Itu adalah titik terendah untuk tahun 2026 dan menunjukkan bahwa warga Rusia mulai lelah dengan perang. Meskipun 65,1% mungkin terlihat tinggi, ingatlah bahwa angka ini berasal dari lembaga survei yang pada dasarnya dikendalikan oleh Kremlin, dan banyak orang di Rusia ragu untuk menyatakan ketidaksetujuan karena takut mendapat kunjungan dari polisi rahasia Rusia. Bagi pemimpin dunia manapun, 65,1% adalah angka yang sangat bagus. Tetapi bagi Putin, yang merupakan seorang diktator yang menjalankan negara polisi, ini adalah tanda besar bahwa dia telah menjadi tidak populer. Ke dalam tong mesiu inilah Putin berencana melemparkan batang korek api yang menyala, yakni putaran mobilisasi baru. Ekonomi Rusia sudah mulai runtuh karena defisit anggaran negara telah mencapai hampir 77 miliar dolar. Memaksa Kremlin untuk meminta pinjaman dari bank sentral guna menutupi pengeluaran perang Putin yang gila. Kekurangan tenaga kerja di negara itu telah mencapai tingkat bersejarah menurut laporan United 24 Media pada 5 Juni yang membuat sulit untuk menarik investasi luar negeri karena tidak ada jaminan bahwa Rusia akan mampu menyediakan pekerja yang dibutuhkan oleh bisnis. Dan sekarang Putin ingin menarik hingga 500.000 orang dari Rusia untuk dikirim ke Ukraina. Ini akan menjadi pengorbanan yang terlalu besar bagi Rusia, dan ini adalah langkah yang pasti akan menjadi bumerang bagi Putin. Ada alasan mengapa Undang-Undang Garda Nasional sedang disusun ulang dan sesi pelatihan diadakan untuk memastikan wilayah-wilayah Rusia siap untuk mobilisasi. Semua itu tidak ada hubungannya dengan proses mobilisasi itu sendiri. Putin dan kroni-kroninya tahu bahwa mobilisasi akan membawa gelombang protes.
eksodus para personel cadangan Rusia, dan tingkat ketidakpuasan baru yang jauh melampaui apa yang terjadi pada bulan September. Rakyat Rusia sudah lelah dengan perang Putin. Mereka lelah melihat anggota keluarga mereka mati dan harus bertahan dengan ekonomi yang rusak, jalur pasokan bahan bakar yang lumpuh, dan serangan drone Ukraina yang terus-menerus, yang tampaknya tak mampu Putin cegah untuk melindungi mereka. Mobilisasi akan menjadi bunuh diri politik bagi Putin, dan menunggu sampai setelah pemilihan Duma negara untuk melakukannya tidak akan mengubah fakta itu. Tapi mungkin Putin berpikir kalau dia sudah terlanjur basah, jadi sekalian saja diteruskan. Pada 19 Juli 2026, Kementerian Dalam Negeri Ukraina mengumumkan sesuatu yang sekilas tampak seperti hal yang biasa saja. Apa yang mereka perkenalkan hari itu tampak seperti satu lagi dari deretan panjang drone laut yang telah digunakan Ukraina sejak 2022. Yang satu ini adalah kapal permukaan tanpa awak yang dibuat oleh unit penyelam tempur. Namun, detail yang membuat kapal ini patut diperhatikan bukanlah kapalnya sendiri, melainkan siapa yang membuatnya. Unit tersebut adalah Omega, pusat pasukan khusus Garda Nasional Ukraina. Detasemen penyelamnya adalah tim yang sama yang beberapa hari sebelumnya melalui drone telah menghancurkan pesawat pembom Su-24M Rusia di pangkalan udara Shahi Air di Crimea yang diduduki. Menghancurkannya sebelum pesawat itu bisa lepas landas untuk menjalankan misi serangan. Orang-orang yang meledakkan pesawat pembom Rusia itu dengan senjata yang berjatuhan dari langit adalah orang-orang yang sama yang merancang kapal-kapal yang akan membawa generasi berikutnya dari drone Ukraina ke laut. Kami ingin mendedikasikan video ini untuk membahas kapal itu, serta apa yang dikatakannya tentang bagaimana Ukraina berperang di laut dengan angkatan laut yang sangat terbatas, dan juga tentang perkembangan inovasi drone laut selama bertahun-tahun yang membuat semua ini terjadi. Operasi terhadap pesawat pengebom itu penting di sini, karena itulah alasan mengapa kisah kapal tertentu ini menjadi penting melebihi liputan drone mingguan pada umumnya. Su-24M hanyalah salah satu dari jenis pesawat yang telah digunakan untuk menjatuhkan bom luncur di kota-kota Ukraina dan posisi garis depan. Jadi, menghancurkan satu sebelum sempat terbang jauh lebih penting secara strategis daripada menembak jatuh drone atau merusak kapal di laut. Namun, hal itu juga jauh lebih sulit. Membutuhkan orang-orang untuk secara fisik mendekat ke pangkalan udara Rusia yang dijaga ketat agar bisa melakukan tugas itu secara langsung. Itulah rekam jejak unit yang kemudian membangun drone laut mereka sendiri. Ini bukan tim riset dan pengembangan yang belajar tentang pertempuran dari laporan pasca aksi milik orang lain. Ini adalah unit operasi khusus yang merancang perangkat keras berdasarkan misi yang baru saja dijalankan oleh orang-orang mereka sendiri. Mari kita mulai dengan apa yang sebenarnya dibangun oleh tim Omega, karena detailnya sangat penting. Menurut Kementerian Dalam Negeri Ukraina, kapal tersebut dikembangkan oleh para insinyur dari detasemen penyelam sendiri yang bekerja sama dengan perusahaan IT sipil Ukraina, bukan melalui sistem pengadaan pertahanan terpusat negara itu. Foto-foto yang dirilis oleh kementerian menunjukkan kapal tersebut digerakkan oleh mesin tempel Suzuki buatan Jepang dan dilengkapi dengan terminal komunikasi satelit yang menunjukkan bahwa platform ini dirancang untuk beroperasi dan tetap terhubung dengan pengendalinya jauh di luar jangkauan visual. Kapal itu secara gamblang digambarkan sebagai kapal induk yang membawa drone FPV yang kemudian terbang untuk menghancurkan musuh. Itulah seluruh konsepnya dalam satu kalimat. Jadi kapal itu sendiri bukanlah senjata, melainkan hanya truk pengantar canggih yang mendekatkan jarak ke zona target. Lalu datanglah mesin pembunuh sesungguhnya, yaitu drone FPV yang sudah teruji, yang harus diluncurkan dari jarak sedekat mungkin ke musuh, dan tiba dengan baterai yang cukup untuk bermanuver dan menyerang. Ide ini rupanya muncul dari sektor Zaporizhia, di mana tim Omega sudah menerbangkan drone FPV untuk menyerang logistik dan peralatan Rusia di belakang garis depan. Di sana, mereka menghadapi kendala yang sama seperti yang dialami setiap operator dalam perang ini. Baterai hanya mampu membawa drone sejauh tertentu, sebelum akhirnya tidak ada daya tersisa untuk melakukan serangan itu sendiri. Namun dengan sistem pengiriman, secara teori Anda bisa memperluas jangkauan itu jauh lebih jauh. Platform laut memecahkan masalah jangkauan, sama seperti pangkalan operasi depan memecahkan masalah itu untuk infanteri. Mendekatlah sebelum Anda mengerahkan bagian sistem yang mahal dan rapuh. Garda Nasional telah mengisyaratkan bahwa mereka sudah memiliki tim tak berawak yang beroperasi di Ukraina Selatan dengan pendekatan yang lebih luas ini. Perahu kecil ditambah drone FPV, ditambah pengalaman taktis dari detasemen penyelam sendiri untuk menghancurkan kendaraan Rusia, peralatan lapis baja, truk tangki bahan bakar, dan infrastruktur listrik. Tujuannya adalah agar apa yang disebut teknologi, yang berarti drone dan sistem yang dioperasikan dari jarak jauh, dapat menyelamatkan nyawa para pejuang Ukraina, sekaligus meningkatkan laju eliminasi pasukan Rusia. Dan unit ini tidak hanya berhenti pada misi serangan. Satu laporan menunjukkan bahwa kemungkinan versi lain dari perahu ini dirancang untuk membawa drone interceptor FPV, sehingga lambung yang sama dapat dijadikan sebagai pertahanan udara pantai bergerak. Kementerian Dalam Negeri belum merilis nama resmi kapal tersebut atau spesifikasi teknisnya. Jadi, anggap saja detail mesin dan komunikasinya hanya berdasarkan apa yang terlihat di foto, bukan dari lembar spesifikasi lengkap. Namun, tujuan di balik perahu ini tidak ambigu.
Namun, konsep kapal induk drone laut sebenarnya bukanlah hal yang baru. Ukraina telah menggunakan drone laut pembawa FPV selama beberapa tahun terakhir, mulai dari sistem Barakuda milik Angkatan Laut hingga Gatran milik intelijen pertahanan. Yang baru adalah siapa yang membangunnya. Sebuah unit operasi khusus garis depan, para penyelam yang sama yang merencanakan dan melaksanakan misi sabotase bawah air terhadap pesawat Rusia, merancang dan membangun drone laut bersama mitra teknologi swasta, daripada menunggu jalur industri pertahanan yang biasa. Itu adalah bagian dari pola yang semakin mendefinisikan bagaimana Ukraina berperang dalam konflik ini. Para operator yang menggunakan senjata kini menjadi orang-orang yang membuatnya, memangkas lapisan pengadaan dan melakukan iterasi secepat garis depan, bukan secepat kementerian. Untuk memahami mengapa pola itu sangat penting, khususnya untuk perang laut, kita perlu mundur ke awal mula program drone laut Ukraina. Karena ini adalah kisah tentang sebuah negara yang memasuki invasi skala penuh, pada dasarnya tanpa angkatan laut, dan berakhir 4 tahun kemudian menjalankan salah satu eksperimen paling diperhatikan dalam peperangan laut tanpa awak di seluruh dunia. Ketika Rusia menginvasi pada Februari 2022, Angkatan Laut Konvensional Ukraina bukanlah faktor yang signifikan di Laut Hitam. Kapal tempur permukaan paling canggih milik Ukraina sudah hilang atau ditenggelamkan pada hari-hari awal perang untuk mencegahnya jatuh ke tangan Rusia. Dan armada Laut Hitam Rusia yang bermarkas di Sevastopol di Crimea yang diduduki memiliki kendali efektif atas perairan tersebut. Armada itu memblokade pelabuhan-pelabuhan Ukraina, mengancam pendaratan amfibi di dekat Odessa, dan berfungsi sebagai platform peluncuran rudal terapung yang menembakkan rudal ke sasaran di seluruh negeri. Jawaban nyata pertama Ukraina adalah menenggelamkan kapal penjelajah Moskva, kapal utama armada tersebut, pada April 2022, menggunakan rudal anti kapal Neptune. Itu adalah kejutan bagi perencanaan Angkatan Laut Rusia dan merupakan penenggelaman kapal utama musuh pertama sejak Perang Rusia-Jepang di awal abad ke-20. Namun, itu hanyalah serangan rudal. Satu kali, bukan sistem yang bisa diulang. Ukraina membutuhkan sesuatu yang bisa mereka buat dalam skala besar dengan biaya murah tanpa galangan kapal. Sesuatu itu ternyata adalah sebuah perahu kecil bermuatan bahan peledak dengan profil rendah yang nyaris tidak terlihat di atas permukaan air, sulit terdeteksi radar, dan bahkan lebih sulit untuk dihantam. Para pengembang Ukraina mulai merancang apa yang kemudian dikenal sebagai seri Magura pada musim semi tahun 2022. Dan pada bulan Oktober, prototipe awal perahu yang mendahului, Magura V-5 operasional, ikut serta dalam serangan ke pelabuhan Sevastopol itu sendiri, markas armada Laut Hitam Rusia. Serangan awal tersebut merusak kapal andalan terbaru armada saat itu, fregat Admiral Makarov, bersama dengan kapal penyapu ranjau. Drone-drone itu memang tidak menenggelamkan apapun malam itu, tetapi serangan tersebut membuktikan bahwa konsepnya berhasil. Beberapa perahu murah tanpa awak berhasil masuk jauh ke dalam pangkalan Angkatan Laut Rusia yang paling dijaga ketat di Laut Hitam. Dari situ, program ini berkembang dengan cepat. Direktorat Intelijen Militer Ukraina atau GUR menjadi operator utama keluarga Magura. Dan pada tahun 2023, kapal-kapal itu sudah beroperasi jauh dari pantai Ukraina. Pada Mei 2023, 3 drone Magura menyerang dan merusak Ivan Kurs, sebuah kapal pengumpul intelijen Rusia berukuran besar yang berada ratusan mil dari Ukraina. Dinas Keamanan Ukraina, SBU, mengoperasikan keluarga drone laut paralel yang disebut Sea Baby, dan pada bulan Juli 2023, Sea Baby, drone yang membawa hampir 1 tan bahan peledak, menyerang jembatan Sladkerch, penghubung fisik dan simbolis antara Crimea yang diduduki dan daratan utama Rusia. Drone Sea Baby kemudian diadaptasi untuk menanam ranjau laut, membawa peluncur roket, dan menyerang kapal Rusia tambahan di dekat Novorossiysk setelah armada dipindahkan ke sana. Titik balik yang benar-benar mengukuhkan drone laut sebagai senjata strategis, bukan sekadar gangguan, terjadi pada awal tahun 2024. Pada akhir Januari, drone Magura V-5 menenggelamkan korvet rudal kelas Tarantul Ivan Novets. Dan pada pertengahan Februari, mereka menenggelamkan kapal pendarat kelas Rapucha, Cezar Kunichov. Itu adalah penenggelaman pertama kapal perang musuh oleh drone laut yang terkonfirmasi dalam sejarah peperangan laut. Bukan hanya dalam perang ini, tetapi sepanjang sejarah. Dalam waktu sekitar 1 tahun sejak serangan pertama di Sevastopol itu, menurut laporan dari media yang telah mengikuti kampanye ini secara dekat, serangan drone laut dan rudal Ukraina secara gabungan telah menenggelamkan atau merusak sekitar 2 lusin kapal Rusia. Dan pada tahun 2023 hingga 2024, sebagian besar armada Laut Hitam telah dipindahkan dari Sevastopol beberapa ratus kilometer ke timur ke pangkalan yang lebih jauh dan awalnya lebih aman di Novorossiysk, meskipun perlindungan itu terbukti hanya sementara. Pemindahan itu adalah salah satu hasil paling mencolok dari seluruh perang ini. Sebuah negara tanpa angkatan laut yang berarti berhasil memaksa sebagian besar armada Laut Hitam milik negara berkekuatan nuklir untuk meninggalkan pangkalan tradisionalnya di Sevastopol hanya dengan menggunakan kapal-kapal yang secara individu berharga beberapa ratus ribu dolar masing-masing. Bahkan mundur ke Novorossiysk pun tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah Rusia. Drone laut Ukraina terus memperluas jangkauannya, akhirnya menyerang target yang berjarak hampir 500 mil dari garis pantai yang dikuasai Ukraina, dan keluarga Magura terus menambah kemampuan. Pada awal tahun 2025, drone Magura V
V-5 yang dilengkapi dengan apa yang disebut Ukraina sebagai Sea Dragon, rudal pencari panas inframerah yang diadaptasi dari rudal udara ke udara Soviet lama R-73 menembak jatuh helikopter. Mi-8, Rusia yang beroperasi di dekat Crimea, ini adalah kasus pertama yang dikonfirmasi di mana drone permukaan laut menembak jatuh pesawat. Varian yang lebih besar, Magura V7, sejak itu telah dilengkapi dengan rudal pertahanan udara miliknya sendiri. Yang awalnya berupa perahu cepat improvisasi dengan muatan peledak di haluan, dalam waktu sekitar 3 tahun telah berkembang menjadi platform angkatan laut multiperan yang mampu menyerang kapal, menghantam target di darat, dan menembak jatuh pesawat. Kurva kemampuan itu adalah cikal bakal langsung dari konsep kapal pembawa drone di balik kapal Omega. Begitu Ukraina memiliki drone permukaan yang andal dan mampu menghindari radar, serta bisa bertahan melintasi perairan terbuka, langkah logis berikutnya adalah berhenti memperlakukan mereka semata-mata sebagai kapal peledak sekali pakai dan mulai menggunakannya sebagai platform pembawa bagi sistem lain. Angkatan Laut secara terbuka menekankan hal ini pada pertengahan Juli 2026 dengan mendemonstrasikan operasi drone laut berlapis di mana sistem kapal drone Barakuda menyerang pos pengamatan, sementara kapal permukaan pembawa drone yang terpisah meluncurkan drone pengintai dan drone serang FPV. Drone yang ada di kapal tersebut dapat berpatroli, mengonfirmasi target, dan mengarahkan serangan lebih cepat daripada kapal kamikaze sekali pakai yang secara langsung meningkatkan presisi dan efektivitas. Cabang lain dari tren kapal pembawa drone ini adalah pertahanan udara, dan ini mungkin akan menjadi yang paling berdampak untuk fase berikutnya dari perang. Tapi sebelum kita sampai ke sana, pastikan Anda sudah berlangganan acara militer untuk berita harian. Pada April 2026, sebuah drone laut Ukraina tanpa awak menembak jatuh drone Shahid Rusia menggunakan interceptor yang diluncurkan dari dek miliknya sendiri. Sebuah peristiwa yang digambarkan Ukraina sebagai yang pertama di dunia untuk platform angkatan laut. Hal ini berasal dari fakta bahwa drone laut adalah platform peluncuran yang praktis untuk sistem interceptor seperti Sting. Tepatnya, karena mereka bisa berada di lepas pantai sepanjang garis pantai Laut Hitam dan melindungi kota-kota dari arah dan jarak yang tidak bisa dijangkau dengan mudah oleh pertahanan udara berbasis darat. Direktorat Intelijen Militer Ukraina juga telah menggambarkan sebuah insiden di mana personel penjaga pantai Rusia mencoba menghentikan sekelompok drone laut Ukraina dengan tembakan senjata ringan. Namun platform tersebut justru meluncurkan drone FPV yang kemudian mengepung dan menghancurkan beberapa personel Rusia yang terlibat. Namun, hal ini tidak hanya berdampak pada pertempuran laut. Logika platform induk Ukraina telah muncul di setiap domain di mana mereka mengoperasikan sistem tanpa awak. Jadi ini hanyalah salah satu cabang dari perubahan struktural yang jauh lebih luas. Di darat, pada pertengahan Juli 2026, Brigad Pertahanan Teritorial Terpisah ke-123, Ukraina, menggunakan kapal pendarat improvisasi mengangkut robot darat yang dilengkapi senapan mesin ke garis pantai yang diduduki Rusia di Kimbenspit, Oblast Mykolaiv, dan langsung mengerahkan robot tersebut ke peran tempur. Ini dilaporkan merupakan pertama kalinya sebuah platform maritim mengantarkan, mendaratkan, dan memungkinkan robot darat untuk menjalankan misi di garis pantai yang diduduki. Di udara, pasukan Ukraina menggunakan UAV tipe pembom berat untuk mengangkut robot darat serangan sekali pakai guna melakukan serangan lanjutan ke posisi Rusia. Ini memperluas jangkauan operasional robot-robot darat tersebut sambil menjaga drone pembom yang lebih besar dan mahal tetap berada jauh dari pertahanan udara Rusia selama serangan berlangsung. Jika semua itu digabungkan, kapal meluncurkan drone FPV dan interceptor. Kapal mengantarkan robot darat ke pantai. Pembom mengantarkan robot darat ke pedalaman dan sebuah doktrin yang jelas pun muncul. Ukraina telah membangun seluruh lapisan logistik dari platform tanpa awak yang tugas utamanya adalah membawa senjata yang lebih kecil, lebih murah, dan lebih mudah dikorbankan cukup dekat untuk memberikan dampak tanpa mempertaruhkan nyawa manusia atau aset mahal untuk melakukannya. Ini juga berkaitan dengan detail siapa yang membangunnya. Industri drone Ukraina tidak pernah menjadi satu program dari atas ke bawah seperti sistem pengadaan pertahanan tradisional pada umumnya. Ini adalah ekosistem yang terdesentralisasi dari produsen swasta, bengkel yang didanai sukarelawan, dan sekarang semakin banyak unit-unit garis depan itu sendiri yang merancang perangkat keras berdasarkan apa yang telah mereka pelajari dari berbulan-bulan penggunaan dalam pertempuran nyata. Sebagai contoh, produsen Ukraina seperti Frontline Robotics melaporkan melakukan perubahan desain kecil pada drone mereka hingga 20 kali sebulan dengan pembaruan besar kira-kira setiap 6 bulan sekali. Ini adalah kecepatan iterasi yang hampir tidak terbayangkan dalam proses akuisisi pertahanan konvensional di sebagian besar militer barat. Detasmen penyelam Omega yang membangun kapalnya sendiri bersama mitra TI swasta sangat mencerminkan budaya yang sama. Mereka adalah operator yang tahu persis di mana drone FPV mereka akan kehabisan baterai. Persis bagaimana pertahanan pantai Rusia merespons kapal berprofil rendah yang bergerak cepat. Dan persis apa yang dibutuhkan tim penyelam dari platform pendukung selama misi operasi khusus. Dan alih-alih menulis persyaratan dan menunggu orang lain membangunnya,
Mereka membangunnya sendiri. Program drone laut Ukraina juga mulai membentuk cara militer lain memandang jenis peperangan ini, yang menjadi tanda tersendiri seberapa jauh teknologi ini berkembang dari operasi prototipe awal yang masih goyah memasuki pelabuhan Sevastopol. Militer Amerika Serikat menggunakan kapal permukaan tak berawak bersenjata dalam pertempuran untuk pertama kalinya selama operasi di Iran. Dan sebelum itu, pasukan operasi khusus AS telah menguji drone laut Magura buatan Ukraina selama latihan di Filipina, sebuah wilayah yang memiliki kepentingan jelas terhadap kapal serang laut yang murah, cepat, dan sulit dideteksi. Mengingat ketegangan di Laut Cina Selatan. Semua itu tidak berarti keluarga Magura atau turunannya akan segera menjadi perlengkapan standar untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Namun ini berarti pelajaran operasional yang dihasilkan Ukraina dalam melawan Angkatan Laut yang jauh lebih besar dengan hampir tanpa armada sendiri sedang dipelajari. Dan setidaknya dalam satu kasus, langsung diadopsi oleh pendukung militer terbesar negara itu. Itu adalah posisi yang cukup tidak biasa bagi Ukraina. Di sebagian besar bidang perang ini, Ukraina biasanya menjadi pihak yang menerima teknologi dan doktrin Barat. Dalam hal drone laut, arusnya sebagian berbalik. Penting juga untuk lebih tepat dalam menjelaskan apa sebenarnya Katran dan Barakuda itu, karena kedua nama tersebut sering digunakan secara longgar dalam liputan soal ini. Padahal, keduanya bukanlah hal yang sama. Katran dioperasikan oleh Direktorat Intelijen Pertahanan Ukraina dan seperti keluarga Magura, sebagian besar berfungsi sebagai platform serangan dan pengintaian secara mandiri. Barakuda dimiliki oleh Angkatan Laut, dan menurut demonstrasi Angkatan Laut sendiri pada 14 Juli, drone ini dibangun khusus untuk peran platform induk, menyerang target secara langsung dengan sistem onboardnya sendiri, dan kemudian meluncurkan drone FPV pendukung untuk melanjutkan serangan. Kapal Omega lebih mendekati konsep Barakuda daripada drone serang satu fungsi seperti varian awal Magura, lebih sebagai wahana pembawa, baru kemudian sebagai senjata. Yang membedakannya dari program pemerintah manapun hanyalah asal-usulnya, yaitu para insinyur unit tempur sendiri yang bekerja sama dengan mitra swasta di luar jalur pengadaan formal. Perlu juga dicatat seberapa cepat ekosistem ini berkembang secara lebih luas. Ukraina memproduksi sekitar 10.000 sistem robotik darat pada tahun 2025 dan menargetkan sekitar 50.000 pada tahun 2026. Peningkatan 5 kali lipat hanya dalam 1 tahun. Uni Eropa sementara itu telah bergerak untuk meresmikan dukungannya terhadap basis produksi seperti ini. Pada pertengahan Juli 2026, Uni Eropa dan Ukraina menandatangani kesepakatan drone yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan birokrasi agar perusahaan Ukraina dan Eropa dapat lebih mudah membentuk usaha patungan. Dan Komisi Eropa meluncurkan aliansi drone Uni Eropa-Ukraina secara paralel, mengumpulkan perusahaan, peneliti, dan angkatan bersenjata dari kedua belah pihak, dengan pertemuan perdana 18 anggota pendirinya yang diperkirakan berlangsung di Brussel pada bulan September. Tidak ada uang atau kerangka kebijakan itu yang secara langsung membangun kapal Omega. Kapal itu berasal dari satuan penyelam dan perusahaan IT swasta Ukraina yang bekerja atas inisiatif mereka sendiri. Namun, inilah arus besar yang melatar belakangi kisah ini, yaitu ekonomi masa perang yang telah belajar untuk menganggap improvisasi di garis depan sebagai sumber sah senjata baru, bukan sesuatu yang harus dipusatkan dan diperlambat. Jadi, di mana sebenarnya posisi Rusia di Laut Hitam pada musim panas 2026? Gambaran utamanya tidak banyak berubah sejak armada mundur ke Novorossiysk, tetapi tekanannya terus bertambah. Armada Laut Hitam Rusia terpaksa terus menyesuaikan operasinya dan telah melihat peluangnya untuk melakukan aksi besar di Laut Hitam berkurang drastis dibandingkan dengan awal perang. Yang juga berubah adalah bentuk ancaman yang dihadapi pasukan Rusia di sepanjang garis pantai itu. Dulu, menjaga kapal perang besar tetap jauh dari beberapa titik peluncuran drone yang sudah diketahui saja sudah cukup. Sekarang, para perencana Rusia harus memperhitungkan perahu kecil yang mungkin membawa muatan peledak, kawanan drone FPV, drone interceptor, robot darat, atau kombinasi dari semuanya. Diluncurkan oleh siapa saja, mulai dari kru angkatan laut hingga operator intelijen sampai unit penyelam operasi khusus yang bekerja secara mandiri. Ketidakpastian itulah aset strategi sebenarnya yang telah dibangun Ukraina di sini. Putin mengira dirinya tak tersentuh. Saat dia melancarkan apa yang disebutnya operasi militer khusus, dia yakin sepenuhnya bahwa Ukraina tidak akan mampu membalas. Bahkan setelah invasi awal gagal, itu tidak menjadi masalah bagi Putin. Ukraina tidak memiliki senjata jarak jauh. Konflik akan tetap terbatas di wilayah negara yang diserang Rusia, dan hanya itu saja. Betapa keadaan telah berubah. Pemimpin yang dulu tak tersentuh kini sudah dalam jangkauan, dan dengan satu drone saja, Ukraina baru saja menunjukkan kepada Putin bahwa dia bisa diserang kapan saja. Kami membawa Anda ke Gelendzhik di wilayah Krasnodar. Kediaman mewah yang menakjubkan ini yang menghadap ke Laut Hitam dan telah membuat Putin menggelontorkan lebih dari $1 miliar demi mengubahnya menjadi istana mewah yang bisa ia gunakan kapan saja ia ingin beristirahat. Seharusnya tidak bisa disentuh. Dikenal dunia sebagai Istana Putin, kawasan luas ini memiliki segala yang dibutuhkan oleh seorang diktator gila.
Di masa lalu, istana ini pernah dipenuhi dengan perabotan paling mewah yang bisa Anda bayangkan. Sebagian besar di antaranya adalah hadiah untuk Putin dari para oligark yang telah ia kayakan sejak ia berkuasa. Suatu ketika, sekitar 1.500 orang bekerja dalam pembangunan dan renovasi gedung mewah ini. Tempat ini memiliki taman Jepang, kolam renang yang rata dengan lantai, dan gym besar yang hampir seluruhnya terbuat dari marmer. Memang bangunan ini pada dasarnya terbuat dari papan gipsum, dan di tahun-tahun berikutnya, sebagian di antaranya tertutup jamur hijau yang menjijikan. Tapi kalaupun ada yang bisa disimpulkan, itu hanya membuktikan bahwa Gelendzhik benar-benar adalah istana Putin, mengesankan di luar tapi membusuk di dalam. Istana ini adalah monumen bagi dunia yang semakin terisolasi yang telah diciptakan Putin untuk dirinya sendiri. Sebuah rumah mewah, jauh dari rumah, sangat terlindungi, dan sangat jauh dari kehidupan orang Rusia pada umumnya. Inilah tempat Putin bersantai, dengan keyakinan kuat bahwa tidak ada yang bisa menyentuhnya saat dia berada di dalam tembok istana. Lalu, semuanya berubah. Pada tanggal 3 Agustus, berita tersebar bahwa sebuah drone Ukraina jatuh hanya beberapa kilometer dari istana Putin. Ukraina belum mengenai sasaran secara langsung. Bahkan tidak diketahui apakah istana itu memang menjadi targetnya. Kemungkinan besar bukan, karena drone yang jatuh tersebut dilaporkan ditembak jatuh hanya 300 meter dari sebuah fasilitas yang telah dikaitkan dengan produksi rudal Rusia. Itu tampaknya menjadi target yang lebih mungkin. Namun bagi Putin, fasilitas itu bersama dengan 6 orang yang tewas dan 40 orang yang terluka. Ketika Rusia mengambil keputusan gila untuk menembak jatuh drone Ukraina di atas pantai yang ramai, tidaklah penting. Yang penting bagi Putin adalah bahwa satu drone ini bisa saja membunuhnya. Drone itu dijatuhkan hanya 24 km dari Gelendzhik, menunjukkan kepada Putin sekali dan untuk selamanya bahwa bahkan sudut-sudut Rusia yang paling dijaga ketat, yang telah ia ciptakan untuk dirinya sendiri, kini berada dalam jangkauan Ukraina. Ukraina mungkin tidak menargetkan istana itu, tapi bisa saja, dan Ukraina bisa menargetkannya kapan saja. Perang yang dimulai Putin sekarang lebih dekat kepadanya daripada sebelumnya. Apa yang Putin kira akan menjadi invasi tanpa dampak bagi rakyat Rusia, kini telah berubah menjadi perang besar yang mengancam semua orang di Rusia. Elit politik dengan Putin sebagai kepala monster itu mengira mereka aman di balik tembok tak terlihat yang diciptakan oleh ketidakmampuan Ukraina untuk menyerang mereka di rumah mereka sendiri. Tembok itu kini telah runtuh dan Putin telah mendengar pesannya dengan jelas. Tidak ada lagi tempat bagi dia untuk bersembunyi di Rusia yang tidak bisa dijangkau Ukraina. Seperti yang dilaporkan Kiev Post, seorang komentator Rusia mengatakan, sekarang tidak ada lagi satu medan perang saja dan tidak ada lagi wilayah belakang di mana seseorang bisa sekedar bersembunyi. Tidak ada tempat bersembunyi di Rusia. Komentator itu benar, meskipun hanya satu drone yang menyebabkan kepanikan di Gelendzhik, dan Anda akan segera mengetahui bagaimana Rusia bereaksi. Kenyataannya adalah bahwa Ukraina telah menimbun apa yang sering mereka sebut sebagai sanksi jarak jauh yang berpotensi menyerang Putin. Hampir di mana saja selain wilayah timur jauh Rusia yang dingin dan terisolasi, dan bahkan wilayah itu mungkin tidak akan aman lebih lama lagi. Pada 21 Juni, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa Ukraina memiliki drone yang kini dapat menempuh jarak hingga 3.000 km. Saat dia berjanji bahwa Ukraina sekarang akan melakukan serangan harian terhadap Rusia di wilayah pendudukan. Kita tidak perlu menunggu lama untuk melihat Ukraina membuktikan klaim jangkauan ini. Pada 7 Juli, muncul berita bahwa Ukraina telah melakukan serangan terhadap kilang minyak Omsk di Siberia yang menyebabkan kebakaran besar. Segala keraguan yang mungkin dimiliki Putin tentang klaim Ukraina langsung sirna seketika. Ini adalah serangan pemecah rekor dalam hal jarak, karena Omsk berjarak sekitar 2.500 km dari wilayah yang dikuasai Ukraina. Zelensky membuat janji, operator drone Ukraina menepatinya. Itu seharusnya membuat Putin sangat khawatir, karena Zelensky telah membuat janji lain. Pada 24 Juli, setelah serangan di Omsk, dan tepat sebelum satu drone yang membuat Rusia panik di Gelendzhik, Zelensky mengatakan bahwa Ukraina sedang mengembangkan teknologi drone baru saat ini. Teknologi itu akan segera memberikan kemampuan pada drone Ukraina untuk terbang hingga 5.000 km. Dan generasi baru drone jarak jauh ini bukanlah konsep yang masih jauh. Drone yang mampu menempuh jarak lebih dari 4.000 km diperkirakan akan berada di tangan operator Ukraina pada akhir tahun 2026 dan yang melebihi 5.000 km pada akhir tahun 2027. Ukraina juga tidak akan berpuas diri dengan pencapaian itu. Mereka sedang mengembangkan drone yang dapat menempuh jarak hingga 10.000 km, yang secara praktis akan membuat setiap bagian penting Rusia berada dalam jangkauan. Drone-drone tersebut tidak akan datang pada tahun 2026. Rusia harus menunggu hingga tahun 2027 untuk mulai menghadapi senjata Ukraina yang terbang lebih dalam ke wilayahnya daripada yang pernah diyakini siapapun. Dan itulah intinya tentang Omsk, tentang Gelendzhik, dan tentang setiap drone yang dikirim Ukraina ke Rusia. Semua itu melanggar kontrak yang dibuat Putin ketika dia meluncurkan apa yang disebutnya operasi militer khusus. Putin menjual janji-janji tertentu kepada rakyatnya ketika dia menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Mereka tidak akan disentuh, tidak ada bagian dari Rusia yang akan disentuh.
Kesepakatannya sederhana, dukung Putin dalam operasi militer khusus dan rakyat Rusia itu akan dibalas dengan penyatuan kembali Rusia dan Ukraina bersama dengan semua kemakmuran yang dijanjikan oleh sebuah negara dengan perkiraan kekayaan mineral sebesar 15 triliun dolar. 4,5 tahun setelah janji itu dijual, Rusia seharusnya meminta pengembalian uang. Rudal dan drone terbang ke wilayah Rusia setiap hari. Ada pemadaman listrik, kekurangan air, bau minyak terbakar di udara, dan masih banyak lagi. Semua itu adalah hal-hal yang dulu dijanjikan Putin tidak akan pernah menjadi masalah. Drone yang jatuh di Gelendzhik hanyalah contoh lain bahwa kontrak itu telah dilanggar. Hanya saja, ini adalah contoh yang membuat Putin terlihat bahkan lebih lemah daripada sebelumnya. Bukan hanya orang Rusia di daerah terpencil yang pertahanannya minim yang harus khawatir. Setiap orang Rusia seharusnya takut karena sekarang tidak ada lagi yang namanya wilayah belakang yang aman di negara ini. Moskow yang aman sudah tidak ada lagi. Demikian judul utama laporan pers Euromaidan pada 18 Juni yang muncul setelah Ukraina melakukan serangan kedua dalam 3 hari terhadap kilang minyak Moskow yang sangat dekat dengan Kremlin. Ukraina telah menyerang sistem saraf pusat Rusia sepanjang tahun 2026. Demikian menurut Pusat Analisis Kebijakan Eropa pada 15 Juli. Pembangkit listrik, kilang minyak, infrastruktur, pangkalan militer, dan sistem pemanas semuanya menjadi target senjata jarak jauh yang telah mengubah jalannya perang dan memaksa Rusia untuk terus-menerus mengevaluasi ulang perhitungan militernya. Kenyataan Rusia di tahun 2026 begitu jauh berbeda dari janji-janji Putin pada tahun 2022, sehingga seolah-olah berada di dimensi lain. Dan untuk Gelendzhik, aura apapun yang dulu mungkin pernah menyelimuti istana Putin yang kian rapuh, kini telah benar-benar hilang. Satu drone yang mencapai koridor Laut Hitam Rusia pada 3 Agustus bukanlah yang pertama kali mengancam istana Putin. Pada Agustus 2025, puing-puing dari drone Ukraina yang ditembak jatuh memicu kebakaran hutan hanya 10 km dari istana tersebut. Sekali lagi menunjukkan bahwa drone-drone Ukraina bisa saja mengenai bangunan besar itu jika Ukraina benar-benar menginginkannya. Kebakaran lain dilaporkan terjadi di dekat Gelendzhik pada awal 2026. Lagi-lagi akibat sebuah drone yang ditembak jatuh. Sejauh ini pertahanan udara Rusia di sekitar istana Putin masih bertahan, tapi memang seharusnya begitu. Ukraina belum meluncurkan serangan drone besar-besaran terhadap istana tersebut. Setiap drone yang berhasil ditembak jatuh oleh Rusia adalah drone tunggal dan kemungkinan sedang menuju target lain. Tapi Gelendzhik bisa saja dengan mudah menjadi target tersebut. Gelendzhik mungkin masih bisa menjadi target itu di masa depan. Dan ketika itu benar-benar menjadi target, akan menarik untuk melihat bagaimana pertahanan istana tersebut bertahan saat dihadapkan dengan puluhan, bahkan mungkin ratusan drone, bukan hanya 1 atau 2 saja. Ada satu hal yang bisa kita katakan dengan pasti tentang apa yang baru saja terjadi di dekat istana Putin. Rusia sedang panik. Kita bisa melihat itu dari respon terhadap serangan tersebut. Kepanikan itu nyata, dan memang seharusnya begitu. Kepanikan itu juga dibalut dengan kemunafikan, dan hal ini memberi kita sedikit wawasan tentang taktik manipulatif media Putin, serta ketakutan yang kini ia rasakan setiap hari. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan video. Respon Rusia terhadap apa yang terjadi di Gelendzhik persis seperti yang Anda harapkan setelah mendengar bahwa warga sipil menjadi korban dari drone Ukraina. Sebuah kesempatan untuk menggambarkan Ukraina sebagai pihak yang jahat pun muncul. Kementerian Luar Negeri Rusia langsung memanfaatkan kesempatan itu sepenuhnya. Ukraina telah melakukan aktivitas teroris internasional, kata juru bicara Maria Zakharova. Sebuah geng teroris telah mengambil alih kendali atas negara Ukraina dan Barat turut terlibat dalam mendukung terorisme ini. Ada alasan mengapa kata teroris diulang begitu sering. Rusia ingin menanamkan narasi ini ke dalam benak rakyatnya karena menggambarkan Ukraina sebagai negara teroris yang menyerang warga sipil mendukung pembenaran Putin untuk invasinya. Rusia harus melancarkan operasi militer khusus. Rusia harus tetap berada di Ukraina bahkan setelah jelas bahwa invasi awal telah gagal. Orang-orang Ukraina ini mencoba membunuh semua orang Rusia dan hanya Putin yang berani serta militer Rusia yang bisa menyelamatkan kalian. Kemunafikan ini sudah di level lain dan kenyataan dari apa yang terjadi di Gelendzhik sangat berbeda. Kamu pasti sudah menyadarinya jika kamu ingat apa yang kami katakan sebelumnya. Ukraina jelas memiliki target militer, sebuah fasilitas yang menopang rantai pasok rudal Rusia hanya berjarak beberapa meter dari tempat drone Ukraina jatuh ke tanah. Untuk drone itu sendiri, drone tersebut ditembak jatuh oleh pertahanan udara Rusia. Dan mengenai keputusan untuk menembak itu, Andriy Kovalenko yang memimpin Pusat Penanggulangan Disinformasi Ukraina memiliki melontarkan kata-kata pedas kepada Rusia. Ini adalah ulah pasukan pertahanan udara Rusia yang menembak jatuh drone itu di atas pantai yang penuh dengan wisatawan. Dan upaya menyedihkan dari otoritas Rusia yang sering menyembunyikan peringatan serangan udara atau gagal melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan keselamatan warga Rusia selama peringatan tersebut, ujar Kovalenko. Dengan mencatat bahwa Rusia secara sadar memutuskan untuk menembak jatuh drone Ukraina di atas pantai yang ramai dan bahwa Ukraina hanya menyerang target yang merupakan bagian dari kompleks industri militer Rusia atau yang membantu Putin mendanai perangnya. Analisis CNN terhadap video jatuh
jatuhnya drone Ukraina mengungkapkan bahwa tembakan otomatis dari setidaknya 3 senjata terdengar beberapa saat sebelum drone tersebut mendarat. Drone Ukraina kemudian berbelok dan menuki ke pantai karena kendali atas lintasannya hilang. Rusia melakukan ini pada dirinya sendiri, tetapi mereka mengklaim itu sebagai terorisme. Mari kita fokus pada kemunafikan itu sejenak. Rusia mengatakan bahwa Ukraina adalah negara teroris karena Rusia menembak jatuh drone Ukraina di atas pantai yang ramai penduduk. Paling baik, ini adalah kecelakaan Rusia yang digunakan untuk mendiskreditkan Ukraina. Paling buruk, Rusia dengan sengaja menembak jatuh drone ini tanpa memberikan peringatan tentang apa yang akan datang agar bisa menyebabkan korban jiwa yang kemudian bisa ditimpakan kepada Ukraina. Bagaimanapun juga, Ukraina tidak berniat menyebabkan korban tersebut. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita katakan tentang Rusia dan serangan jarak jauhnya terhadap Ukraina. Menurut Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rusia telah membunuh 16.431 warga sipil Ukraina antara 24 Februari 2022 hingga 30 Juni 2026. Sebanyak 48.613 warga sipil lainnya telah terluka, banyak diantaranya akibat serangan rudal dan drone Rusia. Bahkan, hanya beberapa hari sebelum kejadian di Gelendzhik, Rusia meluncurkan serangan rudal balistik ke Kiev yang menewaskan 9 orang dan melukai puluhan lainnya. Inilah perbedaan antara Ukraina dan Rusia. Ukraina menargetkan sasaran militer dan kematian warga sipil terjadi secara tidak sengaja. Rusia justru menargetkan warga sipil secara sengaja. Hal ini sudah dilakukan sejak awal invasi, dan hal itu akan terus dilakukan karena Putin percaya bahwa menanamkan rasa takut di hati warga sipil Ukraina bisa membuat mereka berbalik melawan Zelensky dan menerima Rusia. Ketika Zakharova menuduh terorisme atas apa yang terjadi di dekat istana Putin, kata-katanya terasa lebih kosong daripada Kevin Bacon di film fiksi ilmiah murahan tahun 2000-an. Kamu benar-benar tidak bisa menganggap Rusia serius ketika mereka sengaja melakukan kekejaman yang bahkan tidak berusaha mereka benarkan. Putin adalah penjahat perang, itu sudah jelas. Tapi apa yang baru saja terjadi di Gelendzhik juga menunjukkan kepada kita bahwa seorang pria yang dulu menganggap dirinya tak tersentuh, sekarang bisa diserang kapan saja. Dan itu akan membuat Putin sangat ketakutan. Seorang penjahat yang terus-menerus dalam pelarian tidak bisa bergerak bebas di tanahnya sendiri karena dia tahu bahwa suatu hari operator drone Ukraina mungkin benar-benar menargetkannya. Ada alasan lain mengapa Rusia begitu cepat melontarkan kecaman terbaru terhadap Ukraina atas insiden yang sebenarnya bukan kesalahan Ukraina. Ini bukan hanya soal menuduh Ukraina sebagai negara teroris. Vladimir Putin menggunakan apa yang terjadi di Gelendzhik sebagai propaganda saat ia berusaha meyakinkan dunia bahwa Ukraina secara aktif mencoba membunuhnya, sementara ia masih menjabat sebagai presiden Rusia. Kita tahu ini karena Vladimir Putin punya sejarah terkait hal semacam ini. Menjelang akhir tahun 2025, Rusia mengklaim bahwa Ukraina telah melancarkan serangan drone terhadap kediaman Vladimir Putin di wilayah Novgorod Utara. Rusia mati-matian mendorong klaim ini. Mereka bahkan merilis rekaman yang diklaim menunjukkan drone Ukraina yang telah ditembak jatuh di suatu tempat di luar kediaman tersebut. Secara total, kata Rusia, Ukraina telah meluncurkan 91 drone jarak jauh ke rumah Vladimir Putin. Hanya 1 atau 2 yang terlihat ditembak jatuh dalam rekaman itu, dan tidak ada video yang menunjukkan drone-drone tersebut saat ditembak jatuh. Orang-orang yang berpikiran konspiratif mungkin langsung berasumsi bahwa Rusia telah menaruh puing-puing drone Ukraina dari serangan lain di Novgorod untuk membuatnya seolah-olah Ukraina telah mencoba membunuh Vladimir Putin. Para penganut teori konspirasi ternyata benar. Itulah yang tampaknya memang dilakukan Rusia. Ukraina langsung membantah klaim Rusia dan pada tanggal 5 Januari, sekitar seminggu setelah serangan itu, sebuah penyelidikan Amerika Serikat terhadap dugaan serangan tersebut mengungkapkan bahwa tidak ada serangan Ukraina yang benar-benar terjadi di Novgorod. Presiden Donald Trump yang awalnya mengaku sangat marah atas serangan itu berkata, "Saya tidak percaya serangan itu terjadi. Kami tidak percaya itu terjadi. Sekarang setelah kami bisa memeriksanya." Mengapa semua ini penting? Ketika Rusia membuat klaimnya, saat itu mereka sedang dalam pembicaraan damai. Setelah dugaan serangan itu, Rusia mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa melanjutkan pembicaraan tersebut. Semua ini disengaja karena Putin mencoba memanfaatkan ketakutannya yang nyata terhadap drone Ukraina untuk memanipulasi Amerika Serikat agar berpihak pada Rusia. Namun, itu tidak berhasil. Tapi sekarang, Rusia kini mengalami serangan yang dipastikan benar-benar terjadi di dekat Gelendzhik. Orang-orang suruhan Putin belum menghubungkan serangan itu dengan upaya pembunuhan terhadap Putin. Namun serangan itu dan kecaman Rusia datang tepat saat rumor beredar bahwa ASEK dan Ukraina sedang mengerjakan rencana gencatan senjata udara yang mungkin segera sampai ke meja Putin. Kami tidak akan terkejut jika Putin mencoba menggunakan insiden Gelendzhik untuk menolak rencana itu, jika rencana tersebut benar-benar terwujud. Hanya saja, kali ini kekhawatirannya akan nyata. Drone Ukraina memang berhasil mendekati istana Putin. Putin mungkin akan mencoba memutarbalikkan semua ini, tapi responsnya akan berupa teror. Ini adalah seorang pria yang sudah hidup dalam ketakutan akan serangan, baik dari drone Ukraina maupun dari anggota lingkaran dalamnya sendiri. Sudah banyak didokumentasikan sejak setidaknya bulan Mei bahwa Putin sekarang menghabiskan sebagian besar waktunya bersembunyi di bunker bawah tanah, hanya keluar
ketika dia diminta untuk muncul dalam salah satu penampilan publiknya yang semakin jarang. Majalah Forbes mengatakan bahwa drone Ukraina telah mendorong kebiasaannya tinggal di bunker karena Putin secara aktif menghindari properti mewah yang dulu ia sebut sebagai rumah. The Independent mengatakan bahwa setidaknya salah satu bunker tersebut berada di wilayah Krasnodar, yang kebetulan juga merupakan lokasi istana Putin. Hampir seolah-olah Putin berusaha tetap sedekat mungkin dengan kehidupan yang dulu ia kenal, meskipun ia tahu bahwa ia tidak akan bisa menjalaninya lagi selama perang Ukraina masih berlangsung. Rasa takut itulah yang menjadi tujuan utama Ukraina dalam semua ini. Mungkin Ukraina tidak secara aktif menargetkan istana Putin pada 3 Agustus, tetapi Ukraina tidak akan keberatan karena salah satu drone-nya sempat sedekat itu dengan istana tersebut. Sekarang drone itu bisa menjadi contoh lain bagi rakyat Rusia bahwa pemimpin kuat mereka bukanlah seperti yang dia klaim. Janji lain yang dilanggar sama seperti kontrak operasi militer khusus. Putin seharusnya menjadi pelindung besar Rusia, pria yang membela negaranya dan melindunginya dengan segala cara. Itulah narasi yang telah ia bangun selama lebih dari 2 dekade, dan semuanya runtuh. Putin bukanlah sosok yang kuat. Dia adalah pria yang menghabiskan hidupnya di bunker, membatalkan parade militer, dan membatasi diskusi di negaranya sendiri demi menjaga citranya. Baju jirah yang dikenakan Putin telah babak belur selama 4,5 tahun terakhir. Sekarang, hanya satu drone di Gelendzhik yang kembali membuat penyok besar pada jirah itu. Semua orang di Rusia kini mengetahuinya. Putin bisa menjadi target bagi Ukraina kapanpun Ukraina menginginkannya. Dan jika tidak, Ukraina bisa menyerang seluruh tatanan masyarakat Rusia. Semua itu karena Putin telah memelintir setiap aspek masyarakat tersebut demi obsesinya terhadap Ukraina. Selama 3 tahun terakhir perang, transformasi besar dalam perang di Ukraina adalah drone FPV sederhana. Ukraina mengubah quadcopter seharga $500 menjadi salah satu senjata yang paling ditakuti di garis depan. Dan setiap militer besar di dunia telah menghabiskan 2 tahun terakhir untuk berusaha mengejar ketertinggalan. Namun, Amerika Serikat tidak lagi hanya menonton dari pinggir lapangan. Sebaliknya, mereka mulai secara aktif mengimpornya. Ini termasuk taktik, doktrin, dan buku pedoman manufaktur. Dan dalam beberapa kasus, perusahaan-perusahaan drone itu sendiri, serta orang-orang yang membangun gaya peperangan ini di parit-parit Donbas. Namun jika kita menggali lebih dalam, Amerika Serikat tidak hanya mencontek PR Ukraina, tetapi juga mengambil ide brilian Ukraina dan membangun sesuatu yang bahkan lebih baik darinya. Jadi mari kita mulai dari mana semua ini bermula. Karena kita tidak bisa membahas apa yang sedang dilakukan Amerika Serikat saat ini tanpa memahami apa yang pertama kali terpaksa diciptakan oleh Ukraina. Ketika Rusia melintasi perbatasan pada tahun 2022, Ukraina tidak memiliki persediaan artileri, angkatan udara, atau formasi lapis baja untuk melawan Rusia secara simetris. Yang dimiliki Ukraina hanyalah upaya yang putus asa dan terdesentralisasi, budaya teknologi sipil yang sangat kreatif, dan kebutuhan mendesak untuk membuat tentara Rusia takut bergerak. Jawabannya adalah Drone First Person View atau Drone FPV, jenis yang biasanya digunakan para penghobi untuk balapan di lintasan rintangan di halaman belakang demi kesenangan atau digunakan untuk mengambil foto pernikahan. Begitu Anda memasang hulu ledak pada quadcopter dan menempatkan seorang tentara di parit beberapa kilometer di belakang dengan sepasang kacamata video, tiba-tiba Anda memiliki amunisi berpemandu presisi yang biayanya lebih murah daripada sebagian besar senjata lain yang ada. Dan senjata itu bisa menemukan dan bahkan mungkin menghancurkan tank yang bersembunyi di balik deretan pohon. Dan ekonomi dari perang di mana drone mendominasi secara langsung memengaruhi percakapan di dalam Pentagon. Pada April 2025, beberapa perkiraan menyebutkan drone telah bertanggung jawab atas 80% kerugian Rusia. Di beberapa wilayah garis depan, statistik itu naik hingga 90%. Itu berarti 9 dari 10 kerugian kendaraan terjadi langsung karena drone. Praktis, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi di medan perang modern. Setiap jalan, setiap barisan pohon, setiap area persiapan diawasi oleh sesuatu yang kecil, murah, dan bersenjata. Tentu saja, Ukraina bukan satu-satunya negara yang memiliki pasukan drone yang stabil, karena Rusia juga beradaptasi, dan dalam beberapa kasus mencapai kemajuan signifikan dalam peperangan drone. Drone FPV dan drone gaya kamikaze, Rusia telah berhasil melumpuhkan tank-tank barat, khususnya Leopard 2 A6, yang secara langsung dapat dibandingkan dengan M1. Abrams, milik Amerika. Pada tahun pertama perang, kerugian tank Ukraina seperti Leopard sebagian besar disebabkan oleh peperangan drone. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang benar-benar kebal terhadap hancurnya beberapa struktur atau senjata terkuat mereka oleh drone murah dan mudah diganti. Namun Ukraina tidak berhenti hanya dengan merakit drone secara improvisasi di garasi. Mereka membangun seluruh ekosistem industri dan birokrasi di sekitar ide ini. Dan ekosistem tersebut bisa dibilang merupakan ekspor yang lebih penting daripada drone itu sendiri. Kementerian Transformasi Digital, Ukraina menjalankan sebuah platform bernama Brave One yang pada dasarnya adalah pasar digital di mana para komandan garis depan dapat menelusuri ratusan model drone dan memesan peralatan seperti Anda memesan sesuatu dari Amazon dengan pengiriman dalam waktu sesingkat 1 minggu. Unit drone Ukraina kemudian mendokumentasikan serangan mereka dengan
dengan kamera dan mendapatkan poin berdasarkan nilai dari apa yang mereka hancurkan, lalu menukarkan poin tersebut untuk membuka akses ke drone yang lebih canggih di pasar digital yang sama. Unit yang rusak dapat memperoleh perbaikan darurat dari bengkel garis depan dalam hitungan jam, bukan berminggu-minggu seperti jika melalui rantai pasokan militer tradisional. Lalu datanglah serangan yang membuat seluruh dunia mulai menganggap serius program drone Ukraina sebagai senjata strategis, bukan sekadar gangguan di medan perang. Pada bulan Juni 2025, Ukraina menyelundupkan segerombolan drone FPV berbiaya rendah jauh ke dalam wilayah Rusia, disembunyikan di dalam atap kontainer kargo sipil, kemudian meluncurkannya dari jarak jauh ke 5 pangkalan udara Rusia dalam operasi jaring laba-laba. Pejabat Ukraina mengatakan serangan itu menggunakan hingga 117 drone dan mengenai 41 pesawat, termasuk 2 pembom strategis 95 dan 2 pembom strategis 22. Beberapa aset militer Rusia yang paling mahal dan paling sulit untuk digantikan. Mereka memperkirakan kerugian mencapai 7 miliar dolar. Terlepas dari seberapa besar kerusakan yang sebenarnya, pesan dan dampaknya sudah jelas. Drone murah sekarang bisa mengancam aset strategis yang berjarak ribuan kilometer dari garis depan manapun tanpa satupun pesawat berawak melintasi perbatasan. Rusia dengan cepat terpaksa mengadopsi strategi berbeda untuk melindungi pangkalan-pangkalan jauhnya. Dalam beberapa kasus, bahkan memasang jaring pada pesawat agar kurang terlihat dari citra satelit. Dan ini tidak tetap menjadi konflik Ukraina-Rusia saja, karena taktik ini menyebar ke konflik besar lainnya yang terjadi secara bersamaan. The Guardian melaporkan pada Mei 2026 bahwa Hizbullah telah mengadopsi drone FP berbasis serat optik di Lebanon, secara eksplisit mengadaptasi teknik yang dipelopori di Ukraina untuk lolos dari sistem perang elektronik Israel, salah satu lingkungan pengacauan sinyal paling canggih di dunia. Ketika AS memasuki konfliknya sendiri dengan Iran pada akhir Februari, Teheran merespons dengan rentetan serangan drone di seluruh wilayah, dan pasukan Amerika serta sekutu menembak jatuh banyak di antaranya. Namun besarnya serangan tersebut menunjukkan betapa sulit dan mahalnya untuk bertahan dari serangan drone murah dengan pencegat yang sangat canggih dan mahal. Masalahnya di sini adalah senjata-senjata sebelumnya yang digunakan ASF sangat efektif dalam hal kesiapan tempur, kemampuan operasional, dan proyeksi kekuatan. Namun, senjata-senjata itu tidak hemat biaya. Ambil contoh drone jarak jauh paling terkenal yang dimiliki Amerika Serikat. Pada Juli 2026, pejabat AS menyatakan bahwa lebih dari 30 drone Reaper MQ-9 hancur akibat operasi di Iran. Drone-drone ini terakhir dilaporkan memiliki biaya per unit sekitar 16 juta dolar. Ketika dihadapkan dengan drone murah yang bisa dikorbankan, keseimbangan kekuatan berpihak pada senjata yang bisa kamu lemparkan ke musuh tanpa perlu khawatir apakah investasimu aman. Jadi, itulah perbedaan utama antara cara AS Serikat dan Ukraina menjalankan operasi mereka dalam konflik masing-masing. Tapi, bagaimana AS tiba-tiba mengubah segalanya? Mari kita mulai dengan doktrin, karena Angkatan Darat Amerika Serikat sedang merombak puluhan tahun pedoman mereka sendiri. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Randy George, mengatakan kepada Kongres pada tahun 2025 bahwa teknologi bergerak terlalu cepat untuk terus mengandalkan program pengadaan besar yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dikembangkan dan bisa jadi sudah usang saat mulai digunakan. Sekretaris Perang Pete Hegseth juga menandatangani sebuah arahan pada Juli 2025 yang memerintahkan setiap regu Angkatan Darat untuk dilengkapi dengan sistem tak berawak pada akhir tahun 2026. Dan dia tidak berbasa-basi tentang alasan mengapa Pentagon lambat sampai di titik ini, dengan menulis bahwa teknologi drone telah menjadi kemajuan militer terbesar dalam satu generasi. Pada saat itu, beberapa perubahan skala kecil sudah mulai diterapkan. Pada Januari 2025, Brigade Ketiga Divisi Gunung ke-10 Angkatan Darat mengoperasikan 144 drone eksperimental selama penugasan di Jerman, lebih banyak daripada yang pernah dibawa unit manapun ke latihan sebelumnya. Mereka juga membentuk 3 kompi serbu berisi 80 prajurit yang dirancang untuk beroperasi di depan batalion, masing-masing dibangun di sekitar peloton pengintai, peloton mortir, dan peloton drone khusus yang menerbangkan drone pengintai, amunisi jelajah, serta sistem penangkal drone. Unit-unit tersebut disarankan untuk menggunakan drone Ghost dari Anduril yang dapat bertahan di udara selama lebih dari 1 jam, sistem pengintaian PWC-100, dan amunisi jelajah Switchblade 600 yang menggunakan hulu ledak yang sama dengan rudal anti-tank Javelin. Pada saat yang sama, prajurit dari Divisi Lintas Udara ke-101 menerbangkan drone yang dibuat dengan bagian-bagian hasil cetak 3D. Dan pasukan dari Divisi Gunung ke-10 membawa sistem Skydio XX2D di dalam ransel mereka. Angkatan Darat juga membuat kursus drone resmi pertamanya di Fort Rucker, yang sekarang dikenal sebagai Fort Novosel, pada Agustus 2025. Sebuah program 3 minggu yang menggabungkan 20 hingga 25 jam simulasi penerbangan bergaya video game dengan pelatihan langsung pada sistem nyata. Ada juga pelatihan tentang pencetakan 3D dan desain CAD. Karena menjaga drone-drone ini tetap bisa terbang di lapangan, berarti harus mampu membuat suku cadang secara langsung di tempat. Direktur kursus, Kapten Rachel Martin, menyebutnya sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan, menunjukkan bahwa Amerika Serikat tertinggal secara global di bidang itu, dan ini adalah upaya agresif untuk menutup kesenjangan tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Angkatan Darat Daniel Driscoll menyarankan bahwa batalion-batalion perlu menjadi lebih ramping dan berhenti bergerak sejauh dulu karena tingkat kepadatan yang ditunjukkan Ukraina berarti sebuah tank senilai $10 juta bisa ditemukan dan dihancurkan oleh sesuatu yang harganya lebih murah dari mobil bekas. Korps Marinir menjalankan versi transformasi yang bahkan lebih cepat dan terus terang lebih seadanya dari transformasi yang sama. Unit ekspedisi Marinir ke-24 menghabiskan 3 minggu di Camp Lejeune untuk berlatih menggunakan Niros Archer. Archer adalah quadcopter berukuran 8 inci yang dibuat di El Segundo, California, yang harganya sekitar $2.000 dan telah disetujui oleh Blue UAS. Artinya, drone ini tidak memiliki komponen buatan Tiongkok yang mendominasi pasar drone komersial dan bisa memengaruhi rantai pasokan, serta potensi konflik yang lebih luas antara Amerika dan Tiongkok, bahkan melalui pihak proksi. Korps Marinir juga menandatangani kontrak senilai sekitar $17 juta untuk sekitar 8.000 drone Archer. Tapi pelatihan intensif selama 3 minggu itu juga menunjukkan betapa Amerika Serikat harus mengejar ketertinggalan dari para pemain yang sudah ada. Rusia dan Iran telah memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam pertempuran nyata untuk menyempurnakan keahlian ini. Korps Marinir berusaha mempercepat proses itu menjadi 3 minggu, karena alternatifnya adalah mengirim marinir tanpa solusi sama sekali terhadap ancaman yang sekarang sudah dimiliki setiap musuh sebagai standar. Sekarang disinilah masalah jumlah muncul. Karena melatih marinir dan tentara untuk menerbangkan drone tidak ada artinya jika tidak ada cukup drone untuk dibagikan. Departemen Pertahanan menetapkan target untuk mengerahkan puluhan ribu drone FPV pada akhir tahun 2026. Sebagai perbandingan, Tiongkok dan Rusia dapat memproduksi jutaan drone per tahun. Tapi ada perbedaan besar antara jumlah drone yang direncanakan dan tenaga serta pelatihan yang dibutuhkan untuk menerbangkannya. Jika Anda memberikan jutaan drone kepada Korps Marinir besok, semua, kecuali beberapa ribu drone akan dibiarkan di rak hanya karena belum cukup marinir yang terlatih untuk menerbangkannya. Pentagon telah merespons hambatan ini dengan menggelontorkan dana untuk mengatasi kedua masalah tersebut sekaligus. Angkatan Darat mengumumkan rencana untuk mengakuisisi setidaknya 1 juta drone dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Program dominasi drone menjalankan fase evaluasi pertamanya yang dijuluki Gauntlet di Fort Benning pada bulan Februari, dengan target 340.000 drone serang kecil yang akan digunakan di seluruh unit tempur pada akhir tahun 2027. Dan permintaan anggaran Pentagon untuk tahun fiskal 2027 mengalokasikan $75 miliar untuk drone dan sistem anti-drone, dengan $54,6 miliar diantaranya dialirkan melalui Defense Autonomous Working Group. Ini bukan lagi program percontohan. Ini adalah upaya Pentagon untuk membangun dalam beberapa tahun saja jenis basis industri drone yang dibangun Ukraina karena kebutuhan murni hanya dalam satu musim dingin. Dan meskipun uang itu penting, Ukraina memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga lagi. Tapi sebelum kita membahas itu, pastikan Anda sudah berlangganan acara militer untuk mendapatkan berita terbaru tentang perang di Ukraina serta perkembangan geopolitik dan militer global. Ukraina memiliki informasi tentang bagaimana sebenarnya drone bekerja, sistem mana yang paling efektif diserang drone, serta bertahun-tahun statistik dan rekaman nyata dari medan perang untuk mendukung semuanya. Jadi Hegseth mengatakan kepada Senat bahwa dia secara pribadi telah menyetujui penambahan personel Amerika di Ukraina secara khusus untuk mempelajari medan perang drone, baik dari sisi ofensif maupun defensif. Menteri Luar Negeri Marco Rubio bahkan melangkah lebih jauh dalam sebuah wawancara di Fox News, menyebut angkatan bersenjata Ukraina sebagai militer terkuat di Eropa. Dibangun di atas taktik dan teknik baru yang ditempa di bawah tekanan perang eksistensial. Ketika serangan drone yang terkait dengan Iran menghantam Timur Tengah sebagai respons terhadap operasi ACE Rekat, Ukraina bahkan menawarkan untuk mengirim drone dan tim ahli drone untuk membantu melindungi pangkalan Amerika di Yordania. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengisyaratkan bahwa dia sudah mengusulkan kesepakatan produksi drone senilai $50 miliar dengan Amerika Serikat yang hingga kini belum menerima tanggapan resmi. Jadi tampaknya Amerika Serikat sedang mencoba menjalankan dua strategi sekaligus, menggunakan produksi drone dalam negeri dan kombinasi taktik domestik serta asing untuk menutupi kelemahannya. Namun bukan hanya taktik dan personel yang menyeberangi Atlantik. Meskipun pemerintah Amerika Serikat tidak menandatangani kesepakatan produksi drone resmi dengan pemerintah Ukraina, perusahaan drone Ukraina telah mulai membuka usaha di tanah Amerika. F-Drones, produsen asal Ukraina yang didirikan pada tahun 2023 dan telah menjadi pemasok utama bagi pasukan Ukraina, sehingga menjadi perusahaan Ukraina pertama yang diizinkan oleh pemerintah Ukraina untuk mengekspor sistem drone militer ke Amerika Serikat. Melalui cabangnya di Amerika, Ukrainian Defense Drones, perusahaan ini sedang membangun pabrik pertamanya di Amerika Serikat yang berlokasi di Holland, Ohio. Investasi ini didukung langsung oleh kontrak Pentagon di bawah program dominasi drone Departemen Pertahanan untuk pesanan awal sebanyak 2.000 drone FPV. Senjata utama di sini adalah drone serang F-10 milik F-Drones yang telah teruji dalam pertempuran di Ukraina dan kemudian menempati posisi ke-6 pada fase pertama evaluasi dominasi drone. Perusahaan ini juga membawa F-7 pencegat anti-drone miliknya, sebuah sistem yang dirancang untuk mengejar dan menghancurkan drone kamikaze murah tipe Shahed buatan Iran. Keluarga senjata yang sama yang telah menghancurkan pesawat Amerika di darat di Arab Saudi pada bulan Maret lalu. F-Drones juga merupakan salah satu dari 48 perusahaan yang bersaing dalam fase
fase kedua program dominasi drone yang diperkirakan akan menghasilkan hingga 10 pemenang dan bisa membuat Pentagon membeli 60.000 drone lagi. Namun, jumlah ini masih bisa dibilang angka yang masih terbilang kecil. Kompleks industri pertahanan Ukraina telah tumbuh dari sekitar $1 miliar sebelum invasi menjadi lebih dari $50 miliar sekarang. Dan negara tersebut berencana memproduksi lebih dari 8 juta sistem tak berawak hanya pada tahun 2026. Dibandingkan dengan sekitar 3.000 drone FPV yang berhasil diproduksi Amerika Serikat sepanjang tahun 2025. Jadi, sebuah rancangan memorandum pertahanan AS Ukraina yang dilaporkan oleh CBS News akan melangkah lebih jauh lagi, mengizinkan Ukraina mengekspor teknologi militer ke Amerika Serikat dan memproduksi drone melalui usaha patungan dengan perusahaan-perusahaan Amerika. Jadi itulah sisi impor dari ceritanya. Doktrin, personel, dan sekarang produsen sebenarnya. Tapi inilah bagian yang membawa kita kembali ke awal video ini. Karena Amerika Serikat tidak hanya meniru Ukraina, ada bidang-bidang tertentu di mana rekayasa Amerika, kapasitas industri Amerika, dan doktrin senjata gabungan Amerika sudah siap untuk mengambil ide brilian Ukraina dan membuatnya jauh lebih mematikan. Yang pertama adalah amunisi modular yang dibuat dari persediaan militer yang sudah ada, bukan dari hulu ledak yang dibuat khusus. Ambil contoh program Nereos Archer yang sedang dibangun oleh Korps Marinir. Setiap jenis munisi militer biasanya membutuhkan kode identifikasi Departemen Pertahanan atau DODIC yang memerlukan evaluasi teknis yang mendalam dan produsen khusus sebelum pasukan dapat menggunakannya. Proses itu adalah jenis birokrasi yang memakan waktu bertahun-tahun, sesuatu yang tidak pernah punya waktu untuk dilakukan oleh Ukraina. Dan Pentagon secara historis memang buruk dalam mempercepatnya. Jawaban Korps Marinir dengan Archer sebenarnya sangat sederhana. Ambil bahan peledak plastik, C4, dan detonator elektronik standar. Keduanya sudah memiliki nomor DOD dan sudah tersedia di inventaris Amerika. Dalam jumlah besar, kemas C4 ke dalam wadah, pasang detonator melalui bagian belakang, lalu pasang. Di bagian depan, pasang cakram fragmentasi anti-personel atau muatan berbentuk berupa penetrator bentukan eksplosif, tergantung apakah targetnya infanteri atau kendaraan lapis baja. Karena hulu ledak itu sendiri tidak mengandung bahan peledak sampai dirakit, maka tidak pernah membutuhkan nomor DOD sendiri. Dan marinir tidak perlu belajar ulang cara menangani kelas bahan peledak baru karena mereka sudah terbiasa berlatih dengan C4 secara rutin. Solusi tunggal itulah yang memungkinkan Korps Marinir mengembangkan senjata ini dari konsep setelah Natal pada Januari tahun lalu menjadi kemampuan tembak langsung yang digunakan di Camp Lejeune. Dalam waktu sedikit lebih dari setahun, dalam waktu yang lebih singkat daripada yang biasanya dibutuhkan oleh Angkatan Darat untuk mendapatkan satu suku cadang dari daftar tunggu. Ini adalah solusi yang sangat khas Amerika, menggunakan kedalaman dan standarisasi dari rantai logistik global yang sudah ada untuk mengatasi hambatan pengadaan, daripada mencoba mengalahkan Rusia dan Tiongkok dalam hal produksi satuan demi satuan. Yang kedua adalah tahan terhadap gangguan melalui tautan kendali analog dan serat optik yang sengaja memakai teknologi lawas. Lingkungan peperangan elektronik Ukraina melawan Rusia adalah salah satu yang terpadat dan tercanggih di dunia. Dan kedua belah pihak telah belajar bahwa sistem kontrol digital dan kamera, meskipun lebih tajam dan presisi, cenderung mati begitu mereka terganggu. Platform Archer sengaja menggunakan kamera dan sistem kontrol analog daripada digital, yang menurun secara bertahap saat terganggu. Alih-alih langsung mati, memberikan operator sedikit lebih banyak waktu untuk menerbangkan drone kembali ke markas atau menyelesaikan serangan, bahkan dalam kondisi elektromagnetik yang terganggu. Faktanya, pasukan Ukraina dan Rusia sama-sama menggunakan drone dengan kabel serat optik yang digulung, karena alasan yang sama. Karena kabel fisik sama sekali tidak bisa di-jamming, dan unit-unit Amerika sudah mulai menguji pendekatan serat optik yang sama dengan varian Archer serat optik yang diperkenalkan pada akhir 2025. Menggabungkan ketahanan seperti itu dengan investasi Amerika yang jauh lebih besar dalam penelitian peperangan elektronik dan intelijensinya yang telah dibangun selama puluhan tahun dengan anggaran riset dan pengembangan pertahanan yang jauh lebih besar daripada yang pernah dimiliki Ukraina atau Rusia adalah bidang nyata di mana AS dapat memperluas apa yang telah dimulai Ukraina, bukan sekadar menirunya. Yang ketiga adalah pemanduan otonom, yang sebenarnya merupakan keunggulan kecerdasan buatan dan rekayasa presisi yang secara unik dapat dimanfaatkan oleh Amerika Serikat. Drone FPV Ukraina sebagian besar dikendalikan secara manual, yang berarti efektivitasnya dibatasi oleh keterampilan operator individu yang menatap umpan video analog. Namun, F-7 Interceptor yang sekarang sedang dibangun oleh F-Drones di Ohio menunjukkan kemana arah perkembangan selanjutnya. Selama fase terminal dari sebuah pertempuran, pilot hanya mengendalikan kecepatan drone, sementara pemanduan otomatis menangani semua hal lainnya. Pada dasarnya memungkinkan drone murah itu terbang sendiri menuju target dengan presisi yang tidak bergantung pada waktu reaksi atau keberanian manusia saat berada di bawah tembakan. Menggabungkan jenis otonomi on-board seperti itu dengan basis semiconductor Amerika, ekosistem riset computer visionnya, dan kumpulan talenta rekayasa perangkat lunak yang jauh lebih besar daripada yang bisa dimiliki Ukraina atau Rusia, adalah jalur di mana Amerika Serikat bisa melompati seluruh kawanan yang dikendalikan secara manual.
Yang keempat adalah apa yang disebut disiplin dekonfliksi gabungan senjata, yang terdengar sangat teknis, tapi sebenarnya ini adalah salah satu masalah tersulit dalam peperangan drone, dan salah satu yang telah dihabiskan militer Amerika Serikat selama 80 tahun untuk dikuasai. Untuk koordinasi dukungan tembakan, militer Amerika tidak menganggap drone serang satu arah sebagai sesuatu yang benar-benar berbeda dari F-18, karena keduanya adalah efek mematikan yang harus dipisahkan dari pasukan sendiri yang bermanuver di dekatnya. Namun, AS sudah memiliki serangkaian langkah ekstensif untuk opsi ofensif udara lainnya, dan konsep yang sama bisa diterapkan pada drone. Dan karena AS lebih lambat dalam mengadopsi drone secara besar-besaran, sebenarnya AS memiliki kesempatan untuk menerapkan penggunaan drone ke dalam doktrin gabungan senjata sejak awal, daripada menambahkannya setelah semuanya berjalan. Dan bagian kelima sekaligus terakhir adalah basis industri itu sendiri. Skala besar manufaktur Amerika, produksi semikonduktor, dan modal sektor pertahanan yang tidak pernah dimiliki Ukraina. Ukraina membangun industri drone senilai 50 miliar dolar dari nol di bawah tekanan perang. Sebuah pencapaian luar biasa dengan tolok ukur apapun. Amerika Serikat mencoba menggunakan fondasi teknologi dan inovasi yang sama di balik industri tersebut dan langsung membawanya ke dalam kompleks industri militer domestiknya. Ingat, anggaran Pentagon untuk senjata udara tak berawak pada tahun 2027 adalah 75 miliar dolar, 50 kali lebih besar dari seluruh industri Ukraina. Jika kapasitas industri itu benar-benar diterapkan sesuai dengan skala yang disarankan oleh angka anggaran tersebut, Amerika Serikat memiliki jalur untuk pada akhirnya memproduksi jauh lebih banyak daripada Ukraina, terutama mengingat bahwa mereka sudah memiliki banyak prototip sendiri sejak awal. Namun mungkin yang lebih penting, AS tidak hanya mengamati bagaimana cara mengerahkan drone, tetapi juga mencoba untuk melawannya. Dan satu senjata yang telah dikembangkan sudah dikirim ke Ukraina untuk diuji secara langsung. Untuk mengetahui lebih lanjut, tonton video ini. Dan seperti biasa, pastikan untuk berlangganan ke Military Show untuk berita harian.